Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di TFH Talkshow from Home, edisi hari Selasa, tanggal 17 November 2020. Masih bersama Mas Agus Prasetyo, ya, founder kita yang selalu setia menemani. Halo Mas. Dan Halo Mas Budi. juga Mbak Dewi Udah datang, Pratiwi, Mbak Dewi. ya sudah spesialis Tadi THT. aku lihat Japrian, tapi aku juga pas baru mau masuk tadi. Udah Mas. Iya. Silakan Mas, diperkenalkan narasumber kita. Mana Mbak Dewi yang kayak apa sih ya, coba orangnya? Belum lihat. Itu udah. Ya belum pernah ketemu ya. Belum. Udah aku spotlight Mas. Oh itu Mbak Dewi. Nah, itu. Tadi gak lihat tuh kayak, nggak kelihatan kayak belum mandi Mbak. Seger-seger aja. Lain kali jangan ngomong. Di Zoom udah kelihatan. Iya. Oke, udah berapa malam ini kita? Kita sudah 74, Mas. 74, wah alhamdulillah. Penggemarnya banyak nih, Mbak Dewi nih. Mbak Dewi ini, kalau nggak salah aku waktu itu dapat kontaknya dari Mbak Maharati. Ini yang dibimbing Mbak Maharati. Betul bukan Mbak? Iya betul, Dokter Rati, spesialis psikiatri. Ada nggak ya? Spesialis kedokteran jiwa dan kok spesialis psikiatri. Mbak Maharati itu nggak online nggak? Belum masuk. Belum kayaknya. Mesti diingetin tuh di grup Medcon tuh, ini bimbingannya lagi dikepoin nih bimbingannya dia nih. Dan ini di-share kok di grup di rumah sakit, aku sampai malu. Payah nih kalau Mbak Maharati kayak ikutan apa payah. Gak apa, justru makanya aku udah bilang kita itu justru malah lagi senang ngundang newbie karena kalau Mbak Dewi udah berapa lama KF-nya? Kalau nggak salah berapa 3 bulan ya? Berapa? Iya. Betul nggak sih? Ini sih kalau yang benar-benar KF mungkin 6 bulan terakhir ya, soalnya 6 bulan ya. Nggak inget banget sih. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya justru yang awal-awal ini yang justru malah aku bilang paling inspiratif. Inspiratif dalam arti masih banyak pertanyaan, masih dalam proses. Ya, aku nanti kan dari cerita Mbak kelihatan kalau Mbak alasannya apa, nanti kendalanya di mana, pengalamannya apa aja, atau memang ada perbaikan apa. Nah, itu justru karena pentingnya TFH ini sekarang malah mungkin banyak menginspirasi bagi yang belum mulai. Karena mereka kan, aduh susah nggak ya mulainya, apa ya kendalanya ya, sanggup nggak ya saya. Nah itu hal-hal kecil seperti itu justru malah perlu diberi semangat. Karena kalau nggak cuma jalan di tempat. Karena aku lihat fenomenanya di grup kita juga banyak orang yang udah dari tahun berapa, 2018, 2017 udah join, tapi cuman belajar aja, belum berani mulai gitu, cuma baca-baca doang. Nah justru aku mau ngangkat para nakes-nakes, karena TFH itu seringnya kita ngundang nakes, jadi sekarang kita ngangkat nakes-nakes yang jangan yang udah lama ya sebenarnya udah lama juga perlu, nanti kita juga pengalaman mereka kan banyak, tapi yang baru mulai ini justru malah kayaknya menarik ya Mas Budi ya untuk diundang TFH. Sangat. Episode terakhir kita kemarin dengan Dokter Daryati baru 1 bulan, nah seru ya. Baru satu bulan lebih berapa bulan tuh masih many question, tapi kita juga menemukan beberapa mistake dan atau akar masalah, itu jadi seru gitu, kita bisa analisa bareng-bareng. Oke, nah kita langsung lanjut aja nih dengerin ceritanya Mbak Dewi seputar pengalamannya KF dengan diperkenalkan oleh siapa, udah aku bilang tadi Mbak Maharati ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan awalnya gimana, kok bisa, terus proses menjalaninya bagaimana selama KF ini. Mbak mau cerita aja apa mau ada slide yang di-share? Nggak sempet kali Mas nyiapin slide. Paling ya udah cerita aja. Ya sharing aja. Nah, soalnya pengalaman kita di TFH ini akhir-akhir ini banyak nakes sukanya pakai slide. Jadi aku pikir ada slide. Ya apa sharing juga apa? Iya. Sesekali storytelling oke juga sih. Kita duduk. Mas juga nggak bilang suruh nyiapin slide kan? Enggak, aku memang nggak nyuruh, tapi kadang-kadang banyak nakes yang inisiatif pengen ceritanya pakai slide karena udah terbiasa pakai slide. Nah itu boleh. Tapi sebetulnya sharing kayak gini aja kan cuma talk show aja. Ya silakan lanjut, monggo Mbak Dewi cerita gimana. Dari mana ya?
ceritanya Ya dari mana ya? dari rumah aja nggak apa-apa, nggak usah. Dari rumah. Kejauhan kalau ke sini. Ya. Cerita dari awal aja gimana? Ya, sebenarnya sih kalau dengar-dengar tentang diet, awalnya kan dengarnya tentang diet keto ya, itu udah dari tahun lalu sih, itu kan memang dulu tuh sempat booming soal diet keto. Cuma ya aku sih sama sekali nggak tertarik karena kan memang kontradiktif banget sama yang diajarin selama ini kan di ilmu kedokteran gitu. Jadi sama sekali nggak tertarik lah. Padahal selama ini memang udah sering kali nyoba pola diet macam-macam karena memang kan aku tuh apa namanya kalau kena karbo dikit aja tuh udah langsung naik berat badannya. Jadi memang udah nyoba-nyoba diet macam-macam. Tapi tentang diet keto ini memang nggak ada ketertarikan sama sekali lah di waktu awal itu. Tapi udah pernah ada yang ceritain, Mbak? Udah pernah ada yang sharing ke Mbak, coba aja diet keto. Dulu udah pernah ada yang cerita. Waktu belum tertarik itu, taunya karena ada cerita. Belum. Jadi karena nggak tertarik juga nggak minta diceritain. Jadi nggak interest lah. Jadi cuma selintas dengar gitu kan. Tapi begitu lihat setelah beberapa waktu banyak yang berhasil menurunkan berat badan, sementara saya sendiri coba ya diet ya prinsipnya diet rendah karbo ya itu nggak turun-turun berat badan. Nah dari situ saya sorry. Tapi Mbak memang alasan awalnya overweight. Sebenarnya kalau dibilang overweight, soalnya aku lihat sekarang kalau 6 bulan cepet banget overweight hilang. Berarti kan bukan karena overweight. Enggak tapi nggak apa-apa coba aja. Aja sama berat badan biasa kan dia cewek. Jadi berat badan naik sedikit tuh rasanya udah bikin stres. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ih kok kayaknya beratnya naik ya itu langsung sensitif gitu kan. Sensitif masalah berat. Jadi ya biasa sih kalau cewek kan biasanya gitu ya sensitif sama berat badan. Gitu sih. Kalau masalah overweight enggak sih waktu awal. Iya, harusnya sih enggak overweight banget. Sedikit lah ada. Terus ya itu setelah lihat ternyata it works gitu loh, banyak yang berhasil dan turunnya tuh mencengangkan gitu. Itu yang bikin saya lebih melirik lagi. Belum benar-benar ini sih kepengen tahu karena masih bertentangan kan dengan ilmu kedokteran gitu. Masih setengah hati lah. Terus tapi sebenarnya mulai coba-coba karena dengar kalau diet keto itu pagi nggak boleh makan. Aku mulai coba-coba, ya udah aku pagi nggak makan baru jam 11 terus dengar-dengar kan makannya yang tinggi protein jadi makan daging, makan lemak gitu. Nah aku mulai siang tuh makan bakso gitu, tapi kan masih nggak tahu kalau nyoba-nyoba ya. Makanannya tuh yang benar-benar yang sesuai aturan tuh yang kayak apa tuh nggak tahu. Jadi cuma nyoba-nyoba gitu doang. Terus ya tetap nggak turun. Targetku waktu itu nurunin berat badan aja. Gitu. Karena memang kelebihan mungkin sekitar 5 kilo lah. Nah, terus nah kebetulan ketemu Dokter Ratih itu karena kita satu grup di komite medik. Jadi tiap minggu tuh pasti ketemu karena kan ada rapat seminggu sekali. Nah dari itu mulai diracunin lah sama Dokter Ratih. Diracunin. Dokter Ratih itu cerita banyak gitu kan, mulai dari penyakitnya, dia punya banyak penyakit awalnya sebelum memulai diet keto itu, kemudian terus setelah mulai diet keto udah banyak keluhannya udah banyak yang hilang. Terus saya kan tipe pendengar yang baik ya, jadi karena Dokter Ratih sering cerita ya udah saya dengerin aja, tapi masih belum benar-benar pengen serius menjalani gitu, cuma istilahnya mau mempelajari dulu gitu kan. Tapi ya itu karena tiap minggu ketemu lagi Dokter Ratih, diceritain lagi, terus lama-lama makin ngerti diet keto tuh kayak apa. Tapi tetap yang jadi nggak srek itu karena kok ribet banget karena kan ada konsumsi himsalt lah, konsumsi
apalagi itu VCO, terus belum IHA ya. Jadi kok repot banget ya untuk saya yang tipenya, maksudnya nggak seneng yang ribet-ribet itu rada menyulitkan gitu menurut saya. Terus sampai suatu ketika, nah kenalah saya yang namanya migrain. Dulu memang sempat ada migrain tapi belum mengganggu. Nah setelah mungkin sekitar awal tahun ini ya, migrain itu mulai tambah hebat ya. Jadi migrain yang saya alami itu ada pengaruhnya sama hormonal. Jadi tiap bulan pasti datang. Terus intensitasnya makin berat sampai benar-benar mengganggu, nggak bisa kerja karena migrain dengan aura ya. Jadi kalau misalnya lihat cahaya itu bikin migrainnya tambah hebat, bikin mual, minum obat pun malah jadi muntah. Jadi itu menyiksa banget lah karena bisa muncul di tengah-tengah pas lagi praktek atau pas lagi operasi. Walaupun mungkin durasinya cuma sekitar 2-3 hari lah, tapi itu kan buat saya itu mengganggu banget. Terus menjelang haid ya? Kenapa? Menjelang haidnya mulai muncul ya gejala. Jadi PMS, premenstrual syndrome itu saya bentuknya migrain. Nah dari situ mulai concern diet itu bukan jadi tujuannya atau targetnya nurunin berat badan, tapi lebih ke arah saya pengen punya lifestyle yang sehat. Saya mikir ini mulai muncul migrain, jangan lifestyle-nya nggak sehat gitu selama ini. Jadi dari situ baru mulai baru mulai sadar gitu kan, baru mulai sadar. Terus ya karena udah banyak dengar cerita dari dokter Ati, saya terus bilang, dok, oke lah saya mau nyobain KF ini. Kalau nanti migrain saya hilang, saya benar-benar akan jadiin ini lifestyle gitu kan. Jadi dari situlah awalnya saya mulai benar-benar ngikutin aturannya, bahwa puasanya harus paling nggak 16 jam, kemudian juga benar-benar harus menghindari karbo dan gula gitu. Nah waktu awal memulai diet KF itu nggak tahu ya ini benar atau salah, soalnya itu berat badan tuh turunnya bisa sampai 4 kilo dalam seminggu. Nah benar, mungkin karena water loss-nya gede. Water loss. Nggak tahu kenapa Mas? Water loss. Jadi kalau di awal ketosis itu begitu basal insulin drop, yang pertama dibakar tuh glikogen dulu. Jadi glikogen yang hilang itu kan glikogen di badan kita kan ngikat banyak cairan. Jadi begitu glikogennya pertama di-deplete dulu, itu water loss-nya besar. Terus juga basal insulin yang turun membuat kita gampang lepas garam dan cairan. Itu juga yang bikin kesannya besar. Karena kalau 4 kilo lemak semua itu nggak mungkin seminggu. Kebanyakan lebih banyak volume air. Memang lemak ikut, teman-teman, volume air yang lebih banyak keluar. Nah, itu. Jadi kalau lihat di timbangan make sense. 4 kilo itu make sense. Nah itu, jadi ya awal-awal tuh memang kerasanya di berat badan yang turunnya drastis. Sempat saya agak bingung juga ya, maksudnya nyoba diet yang lain nggak turun-turun kok, diet KF ini bisa langsung turun dalam minggu pertama gitu. Itu sih yang berbeda ya. Nah, lanjut dong. Ya, nah kalau sampai saat ini sih udah menjalani diet keto ini, walaupun nggak strik-strik amat sih Mas. Jadi kan itu ada fasenya ya yang saya baca itu ada induksi, ada konsolidasi sama maintenance. Itu saya nggak ngikutin itu tuh. Itu benar nggak ya? Jadi pokoknya intinya saya puasa minimal 16 jam. Artinya saya mulai makan itu di jam 12 atau setelahnya. Jadi bisa aja kayak hari ini nih saya baru sempat makan itu jam 1:30. Kemarin saya makan jam 12. Besok-besok mungkin ya tergantung sempatnya kapan. Tapi memang sama sekali nggak merasa terganggu dengan fastingnya. Artinya saya nggak merasa ada hipoglikemiknya, jadi pusing, kelaparan gitu nggak ada.
Kalau Jadi dulu sebelum KF kerasa kalau telat makan. nah kebetulan waktu mulai KF itu memang saya udah terbiasa nggak makan nasi sejak lama, sejak setahun terakhir lah. Jadi saya waktu nyobain KF itu nggak terlalu terasa nggak terlalu kaget gitu. Jadi tapi fastingnya kaget nggak? Maksudnya fastingnya skip sarapan itu tuh sulit nggak awalnya? Ya sulit sih. Jadi saya nggak bisa langsung jam 12 awalnya. Awalnya itu saya mulai bisa cuma sampai jam 10. Habis itu saya panjangin Udah kerasa lagi ya? 11. Terus besok-besok jam 12. Nah, strateginya ya waktu di awal-awal itu berusaha cari kesibukan supaya saya nggak ingat waktu dan tiba-tiba udah jam 12 aja gitu. Setuju. Emang itu triknya betul. Kalau sekarang sih udah terbiasa sih. Jadi kebetulan juga waktu nyoba KF ini dan itu kerasa efeknya ke saya juga ngajak suami. Suami udah juga mulai menjalani KF ini kan. Jadi biasanya kalau udah jam 12 tuh kita udah saling ngingetin. Kalau nggak gitu mungkin sama-sama lupa udah jamnya makan. Gitu. Jadi karena kita jalanin berdua mungkin lebih keren. ini sih lebih ada yang ngingetin. Contohnya kalau dulu tuh awal-awal susah untuk nggak makan pisang goreng karena kita itu jadi bisa Senin sampai Sabtu itu KF, nanti Minggu karena kita ke Kopi Klotok ya di Jogja itu makan banget makan pisang. Jadi mesti tiap hari Minggu tuh cheating gitu kan. Terus cheating day. Nah itu kalau dulu awal-awalnya ya nggak apa-apa lah hari Minggu cheating day gitu. Tapi lama-lama sekarang udah benar-benar insaf sih. Ini udah bisa lepas dari pisang goreng. Gitu. Wah, dahsyat. Bisa lepas. Apalagi daerah Solo itu kan kalau nggak salah di mana-mana banyak pisang goreng gitu. Enggak, justru mungkin kalau ada orang Jogja ya di sini, di Jogja itu ada namanya Kopi Klotok, itu rame banget dan itu apa sih Kopi Klotok, penasaran? Pasti ya. Coba. Ayo naik kereta Mas. Gitu. Aku taunya sate kelatak bukan tuh Kopi Klotok. Kalau sate kelatak aku tahu enak banget itu. Kopi Klotok itu ada di Kaliurang. Jadi dia itu menunya menu desa, sayur deso, terus menunya sederhana banget tapi enak dan murah. Itu mungkin yang bikin orang-orang senang datang. Kayaknya bakal jadi agenda Mas Tio, udah dicatat itu. Bahaya. Karena pisangnya nggak ada yang ngalahin, kalau ke sana masih tergoda nanti. Tetap perhatiin. Awas Mas, radarnya kenceng. Aja tuh Dewi. Ya, jadi itu sih. Nah, sejak mulai benar-benar ikut aturan KF, itu mulai kerasa sih. Jadi migrain yang biasanya sebelum menstruasi itu hebat, itu mulai hilang. Pernah dalam 1 bulan itu pernah nggak muncul. Terus waktu saya mulai cheating itu muncul lagi, cuma muncul dengan ringan. Yeah. Dari situ kayak merasa ini kayaknya gara-gara pisang gitu kan. Jadi habis itu udah mulai tobat sih, artinya karena kebayang nanti makan pisang kena migrain, habis itu udah benar-benar nggak mau. Jadi benar-benar yang bikin takut tuh migrainnya itu, kalau datang tuh benar-benar bikin kita KO kan. Jadi akhirnya ya udah ngalahin nggak makan makanan kesukaan dan udah kena penyakit kan. Dan karena kita nakes sih, jadi kan kalau saya mikirnya kalau kita punya penyakit nggak sembuh-sembuh tuh kayak kita makin lama kan makin jadi takut ya, ini ada sesuatu yang salah dalam tubuh ini atau ada metabolisme kita nggak benar gitu. Yang kalau dulu sebelum KF pas migrain gitu ngeredainnya pakai apa? Obat apa? Analgesik ya. Jadi aku kan kebetulan ya konsultasi sama teman yang dokter neuro ya, dokter saraf. Dia bilang kamu mesti minum profilaksis, ada obat-obatan yang mesti diminum sebelum PMS datang. Cuma pada dasarnya saya tuh nggak senang minum obat. Jadi
Saya cuma minum OAINS, jadi kayak kataflam, kalum diklofenak dan ketoprofen dan sejenisnya itu. Awal-awal makan obat itu masih berefek. Begitu berikutnya kena migrain dan saya coba minum lagi, itu mesti double dose, artinya saya minum itu juga, terus minum analgesik lagi, dan nggak langsung hilang gitu. Jadi lama-lama migrainnya makin bandel gitu. Jadi saya sampai sampai takut sendiri. Ini kok lama-lama nggak mempan, dikasih analgesik, dikasih antiinflamasi juga nggak mempan gitu. Jadi ya udah gitu kira-kira. Jadi ada ketakutan juga ya dok ya, waktu konsumsi obat makin meningkat dosis ya kan, sementara ini makin lama parameternya makin bersamaan, beberapa sudah mulai menuju arah yang tidak benar. Ada mual-mual juga nggak Pak? Waktu itu ada mual-mual juga nggak? Apa ya? Kayak bloating gitu, kayak ya PMS-nya kan ketahuannya kan migrain yang Oh itu. iya. Ada satu lagi, saya punya reflux. Apa gitu? Gimana? Saya punya reflux mungkin. Oh iya, GERD. Ya, tapi bukan GERD. Kalau GERD itu kan dia keluhannya lebih ke heartburn. Jadi GERD itu dia nggak sampai ke tenggorokan. Kalau ini refluxnya ke tenggorokan. Jadi istilahnya laryngopharyngeal reflux ya. Ini ada dokter Herlina nggak ya? Ke dokter THT juga mungkin ngerti juga. Jadi ada kayak biasanya dia rajin ikut. Herlina belum hadir. Oh enggak. Belum hadir. Bikin radang di tenggorokan gara-gara asam lambung yang suka tumpah sedikit-sedikit karena kebiasaan makan kita yang nggak baik. Misalnya habis makan langsung tidur atau konsumsi makanan yang cenderung memicu reflux. Nah, itu apalagi kalau stres, pemicu saya biasanya stres kalau muncul reflux, dan kalau konsumsi obat yang iritasi ke lambung, salah satunya OAINS tadi. Jadi setiap kali saya minum OAINS atau analgesik, pasti saya minum lansoprazol, minum obat ini ya, proton pump inhibitor, supaya lambungnya nggak iritasi gitu. Jadi ya serba salah juga. Itu juga yang bikin males minum obat, karena migrain itu kalau dikasih obat analgesik atau antiinflamasi, lambungnya nggak kuat, reflux, jadi banyak. Jadi malah bukan membaik, malah nambah gitu kan ininya, keluhannya gitu. Jadi ya, terus juga selain migrainnya mulai reda sih, kerasa refluxnya mulai hilang. Kan saya dikasih tahu dokter Rati, coba dia konsumsi vinegar. Jadi saya pagi saya minum vinegar itu sama Him salt itu. Nah, sejak rutin konsumsi itu saya sudah nggak ada keluhan reflux lagi sih. Dan kebetulan saya biasanya juga suka pakai vinegar itu untuk di poliklinik, tapi lebih ke arah untuk topikal ya. Jadi pasien-pasien saya kan kebanyakan kasusnya infeksi di telinga, dan penggunaan vinegar itu bermanfaat terutama untuk kasus-kasus infeksi yang bandel seperti infeksi jamur di telinga. Makanya waktu disuruh nyoba vinegar, saya ya percaya aja sih, soalnya karena udah sering pakai di ini ya, di poliklinik, walaupun penggunaannya lebih ke arah topikal. Seru nih. Udah awareness-nya tinggi nih Mas. Belum sampai overweight, terus tahu ujungnya obat segala macam. Nah, waktu ngalamin peredaan itu gimana, Mbak? Ngalamin apa? Sudah gejalanya pada mereda. Itu berapa lama setelah KF itu gejala mulai mereda itu berapa lama? Berapa lama? Berapa lama dari setelah menjalani KF gitu maksudnya? Iya. Saya nggak niteni, mungkin sekitar 1-2 bulan setelahnya kira-kira ya. Udah mulai enak ya. Maksudnya udah enteng gitu, udah fit semuanya itu mulai kapan? Kan di awal-awal mulai biasanya ada kendala tuh, ada aja yang muncul gejala awal-awal mulai. Tapi udah mulai enteng, santai, enaknya itu bulan berapa? Saya pernah dikasih tahu sih kalau awal-awal ikut tuh, kayak misalnya nanti mungkin sempat awal-awal
kayak diare dulu ya. Itu sempat tuh Nah, itu. awal-awal. Terus katanya badannya sakit-sakit semua, tapi saya nggak ngalamin itu sih. Jadi paling di awal Beda-beda. aja cuma muncul diare sih. Terus juga biasanya konstipasi ya. Jadi kalau BAB itu susah. Sekarang sih nggak jadi ini sih, nggak pernah, walaupun tetap nggak tiap hari, tapi nggak jadi nggak ada konstipasi lagi kayak dulu. Sekarang udah lebih lancar ya. Sekarang ya. Kalau konstipasinya tuh waktu itu ingat nggak? Itu di berapa minggu pertama atau sebulan pertama? Nggak ngalamin kayak gitu, Is. Enggak ya? Asar aja ya? Justru waktu belum KF kayak ada konstipasi itu. Oh, setelah KF malah lancar? Kalau setelah KF sih nggak ngerasa ya, maksudnya konstipasi kan sulit ya, kalau ya, itu enggak. Ini malah lancar ya? Tiap hari. Ya, emang beda kan, ada orang yang pertama mulai KF malah konstipasi, ada yang justru tadinya konstipasi malah enak. Kebalik jadinya. Iya, memang betul. Tapi memang susah sih, ya karena saya ngalamin sendiri ya, meyakinkan apalagi kalau kita tenaga kesehatan untuk mengikuti pola KF ini, karena memang kita nggak terbiasa diajari diet tinggi lemak kan. Nah, kebetulan juga waktu sebelum waktu mau nyoba itu saya berusaha cari ininya juga jurnalnya juga, kira-kira ada nggak hubungannya migrain sama KF gitu. Memang belum banyak, tapi tadi tuh saya sempat ketemu ternyata penelitian tentang efektivitas ketogenic diet dan migrain itu pertama kali publikasinya itu sudah ada sejak tahun 1928. Jadi waktu itu sudah pernah ada yang publish tentang efektivitas keto diet ini untuk pengobatan migrain gitu. Jadi cuma karena setelah itu mulai ditemukan obat-obat migrain, nggak banyak lagi yang meneliti atau tertarik tentang keto diet ini dan untuk tata laksana migrain. Ya memang kayak epilepsi juga gitu. Epilepsi begitu udah ada obat itunya langsung nggak menarik lagi. Seru nih. Jadi ini kalau lihat ceritanya awalnya nggak tertarik, tapi lama-lama karena mulai dapetin berat badan, masalah kesehatan. 5 kilo, mulai concern. Juga. Nah, terus migrain mulai menyerang intens, ya kan? Nah, itu baru titik baliknya tuh dari Mbak Dewi itu, ya kan? Kalau sekarang yang dirasain gimana? Kalau yang sekarang dirasain gimana, Mbak Dewi? Kalau sekarang kemarin sempat sharing juga sama Dokter Yati ya. Ya kalau dulu itu gampang rasanya badan tuh nggak seger kalau pagi itu. Kalau pagi badan nggak seger, terus kalau rasanya ngantuk. Dan kalau sekarang memang tetap gampang ngantuk, tapi terutama kalau habis makan. Ya, pasti. Aku juga sama. Itu mah kalau itu hukum alamnya para warrior, habis makan ngantuk. Itu kerasa banget, tapi kalau ngantuk di pagi hari atau badan rasanya lemes itu nggak kerasa. Bedanya itu sih. Justru kalau nanti makin lama Mbak gini, mungkin Mbak udah ngeh belum kalau begitu Mbak yang sering telat makan 1:30 baru makan, mungkin kadang jam 3 baru makan. Nah, selama telat itu justru malah lebih seger dibanding setelah makannya. Enggak gitu. Maksudnya fasting di kondisi fasting itu nyaman, maksudnya enggak tapi kalau habis makan gitu kayak gitu, kayak bawaannya ngantuk gitu, kayaknya udah tenaganya larinya kayak ke sini, betul kan? Emang nyamannya itu kalau sudah ketosis itu justru posisi ternyaman, posisi terenergik itu di kondisi fasting, bukan di kondisi setelah makan. Kondisi setelah makan tuh malah apalagi kalau yang Mbak makan real food ya, real food itu maksudnya benar-benar sumber hewani, itu kan lama banget itu di lambung prosesnya, kayak nggak turun-turun.
Kan lama di sini kan kalau kalau pernah nggak makan di KF itu makan agak kenyang. Kalau kenyang gitu kan kerasanya kan bukan di perut bawah tapi di perut atas sini nih kayak kayak masih di sini kayak nggak turun lama banget turunnya. Sampai sore pun juga kayak masih ada gitu. Itu yang bikin kenyang. Tadi tuh makan jam setengah 3 sampai sekarang belum kerasa lapar sih. Jadi emang lebih awet ya. Berarti secara nggak langsung makannya rata-rata 1-2 kali sehari aja dong? Secara nggak langsung? Iya, karena kan kebetulan ketemu suami itu kan malam. Pulang malam, jadi kita makan bareng biasanya malam. Nah, kalau siang itu tergantung kalau kira-kira saya aktivitasnya akan berat, karena kan tiap hari saya ngerjain swab ya. Itu kalau memang hari itu ternyata ada jadwal swab yang cukup banyak, saya akan siang makan berat. Nanti malam ketemu suami makan lagi. Cuma ya itu Mas, kadang kan karena ketemunya mungkin mepet-mepet jam 8, jadi ya suka lewat-lewat juga. Jadi misalnya jam 9 gitu masih makan gitu. Jadi tapi sebenarnya sih prinsipnya berusaha menjalaninya itu nggak stres. Kalau dulu kan kalau diet sering nimbangkan berat badan berapa hari ini. Nah, kalau sekarang udah nggak pernah lagi. Terus juga karena tidurnya cukup, berusaha supaya tidur cukup. Jadi kita bangun tuh benar-benar ininya teratur, jam tidurnya tuh teratur. Jadi tidur dan bangun di jam yang sama itu diusahakan karena itu lebih sehat ya. Jadi apalagi karena kan ini juga masih di Solo nih COVID juga lagi tambah banyak. Jadi naik lagi ya sana. Jadi kita dituntut nggak boleh sampai daya tahan tubuh turun kan. Yalah. Karena pasti resiko karena kita terpapar tiap hari. Jadi itu juga yang jadi membuat saya lebih concern ya. Kalau dulu mungkin concernnya ke berat badan, kalau sekarang ya apalagi lagi pandemi begini kita lebih concern ke gimana supaya lifestyle kita tuh sehat, gimana supaya kita tuh baik. Jadi lebih ke arah situ sih. Supaya nggak hiperglikemia gimana? Karena kalau yang perlu diingatin ke teman-teman nakes yang di garda depan tuh sebetulnya jangan hiperglikemia karena mereka nggak sadar pada saat mereka hiperglikemia. Soalnya dari sisi fisiologi sistem imun itu kan fungsinya kan pada saat kita belum terserang, maksudnya kan Mbak dalam kondisi standby pakai APD apa gitu kan sebetulnya kan belum ada musuh nih. Musuhnya kan sebetulnya kan di luar maskernya dan sebagainya kan. Nah, tapi kondisinya mereka sebetulnya mereka di jalur mukosal kita, kan penetrasinya kan dari jalur mukosa tuh. Oral maupun masuk ke nasofaring, masuk ke nasal maupun ke mata itu kan jalur mukosal. Sebetulnya sistem imun kita di sana itu sifatnya standby. Kalau nggak ada antigen, nggak ada lawan, mereka nggak steady. Nah, yang paling jelas fisiologinya ialah apa? Walaupun mereka standby, begitu hiperglikemia, mereka bisa kecolongan. Jadi kalau kemarin di TV kemarin Mbak Daryati ada pertanyaan, kalau sudah KF bisa mencegah tertular COVID nggak? Aku bilang nggak bisa. Yang bisa mencegah tertular COVID cuma masker dan social distancing selesai. Itu mah nggak bisa diutak-utik. Kalau orang kena COVID ya Pak kena kan gimana? Masa virus bisa tahu ini yang ketosis gue nggak berani deh, gue nyari agak ketosis aja. Walaupun kita bad host, tapi pada saat tertularnya bisa tertular masuk dulu. Tapi fatalitasnya jadi lebih rendah karena kita ketosis, karena gula darah kita terjaga. Tapi yang sudah jelas secara fisiologi, orang normal pun juga bisa sembuh dari COVID. Maksudnya dengan kesehatan normal, nggak ada komorbid bisa sembuh dari COVID. Tapi yang beresiko itu ialah pada saat seseorang mengalami hiperglikemia, entah karena apapun. Nih, hiperglikemia itu kena makan karbo contohnya. Dan dia insulin resistan, sehingga postprandialnya gulanya nggak turun-turun. Di momen pada saat gula darah masih tinggi itu, semua sistem imunnya kayak gampang gini awamnya. Kayak nggak sigap kalau ada antigen datang. Jadi membiarkan jumlah penetrasinya lebih banyak, jumlah infeksinya bisa beresiko lebih banyak dulu atau mengizinkan replikasi lebih banyak viral load sebelum mendapatkan respon sebenarnya, karena dia bisa merespon lagi, justru bisa immunosurveillance itu bisa mengenali
mengenali antigennya, melaporkan itu pada saat dia kondisinya masih dalam steady state, bukan pada saat dia sudah pro-inflamasi. Kalau udah pro-inflamasi memang betul gula darah pasti dinaikkan. Tapi itu sudah attack. Udah attack berarti udah kenal dong. Nah, kalau yang masih hiperglikemia dan belum ada inflamasi tapi dibiarkan replikasi, itu di kondisi hiperglikemia imunnya belum respon. Itu justru yang malah aku bilang bahaya. Karena bisa membiarkan viralnya naik dulu, baru mau merespon nanti terlalu overwhelm maksudnya dengan jumlah viral yang terlalu banyak. Nah itu bahayanya hiperglikemia, itu bisa terjadi penetrasi infeksi tanpa respon cepat di awal. Nah jadi di awal itu kuncinya justru malah gimana punya gula darah itu selalu terjaga stabil. Nah dan pentingnya itu kan aku udah bilang yang nggak boleh kan hiperglikemia. Tapi banyak kan tenang, aku udah ketosis, aku kan nggak hiperglikemia. Ya tidak hiperglikemia secara makanan, tapi bisa aja stres hiperglikemia. Alias hiperglikemia karena stres yang membuat livernya jadi membuat gulanya berlebihan karena sedang stres berlebih. Entah itu, ya kalau stres faktor kan macam-macam ya, tidurnya kurang, keletihan, atau banyak pikiran. Nah itu faktor itu juga mulai diperhatikan. Tapi kalau dengan startup tidak makan karbo dan ketosis itu sudah modal terbaik. Tinggal melihat faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan hiperglikemia, misalnya stres hiperglikemia. Nah, modal kita dengan tidak makan karbo itu sudah jauh lebih baik dibanding yang masih makan karbo tapi dia juga ada tambahan faktor lain, stres hiperglikemia juga, keletihan dan sebagainya, ya itu double. Kalau kita sudah one step ahead, tapi bukan berarti tidak berisiko karena penyebab hiperglikemia bukan cuma dari makanan aja. Nah, itu pesanku untuk dipesankan ke para nakes yang di garda depan. Jadi emang sih kalau misalnya kita, apalagi kalau kita pakai APD itu sebenarnya yang jadi tantangan bukan cuma kalau kita berhadapan sama pasien COVID, kita kan biasanya pakai APD level 3, terutama kalau swab ya. Jadi sebenarnya untuk tingkat keamanannya asal kita sesuai aturan, memakai dan melepas APD sesuai aturan itu aman. Yang jadi tantangan buat kita itu adalah kondisi hipertermi. Jadi waktu kita pakai hazmat itu kayak berasa di sauna. Terus apalagi kalau mesti jalan kan, misalnya karena ada beberapa bangsal kan kita ya itu exhausted banget sih. Jadi memang resiko dehidrasi, hipertermi, terus juga bisa tiba-tiba mengalami perubahan suhu mendadak, misalnya kepanasan waktu pakai hazmat, begitu buka hazmat masuk ruangan ber-AC itu langsung suhunya dingin dan keringet di badan tuh benar-benar bikin, pasti kalau kita kondisi nggak fit itu akan istilahnya mungkin masuk angin gitu ya. Jadi itu juga jadi tantangan sih. Ya sih emang. Tapi mudah-mudahan shift-shiftannya jalan ya, maksudnya biar nggak terlalu keletihan ya. Takutnya kalau jumlah personelnya nggak banyak, akhirnya disuruh lembur terus, itu yang kasihan. Itu yang malah bikin imunnya malah drop nantinya. Itu yang kadang-kadang mungkin jadi kendalanya di lapangan. Yang harus seharian, waktu istirahatnya nggak dapet, kurang, itu yang resikonya di nakes tuh jadi kayak gitu. Malah dia jadi lebih rentan kalau digituin. Ya, aku baru ingat ini Mbak Dewi kan spesialis THT, berarti yang boleh dibilang sering berhubungan juga nih ya dengan pandemi ini COVID ya. Karena ya, kalau pasien COVID sih enggak sih Mas, cuma swab itu sih yang rutin tiap hari. Iya, itu dia. Apa? Sehari bisa berapa pasien? Hari ini itu mungkin sekitar 40 ya di swab ya. Wow. Jadi karena lagi banyak memang di jumlahnya. Jadi banyak yang terus kena tracing kan, jadi harus swab. Ya. Maksudnya mereka tracing itu maksudnya mereka dites itu rapid. Dilacak Mas. Dilacak. Jadi dilacak. Tracing itu dilacak. Nanti yang kontak erat harus di swab kan untuk memutus rantai penularan.
Kayak apa Terus istilahnya? hasilnya banyak yang positif juga ya hasilnya. Ya kemarin sih di rawat jalan hampir 80% yang swab itu hasilnya Yang positif. positif semua. Hasil positif itu kan nggak selalu dengan gejala, ada juga yang tanpa gejala. Iya, betul. Nah, yang repot kalau dengan gejala terus dengan komorbid kayak kemarin ada ibu hamil kena. Aduh. Ya itu yang jadi ini ya, apa yang bikin ngeri, belum kalau lansia. Belum kalau anak-anak tuh jarang yang swabnya positif, tapi kalau ada yang sampai positif kan itu apa namanya? Ngenes. Iya. Kosakata baru tuh Mas, ngenes. Ngenes aku udah tahu. Oh, sudah tahu, syukur. Kayaknya sudah ada banyak guru yang ngajarin. Percuma dong gelarnya RM gimana sih? Siap. Ini aku tadi sempat mantau Dr. Maharati sudah hadir nih. Nah, kita coba undang ya. Nah, sebentar. Ini mentornya nih kita cari info dari mentornya. Moga-moga. Dok Maharati sudah online belum? Nah, tuh suaranya ayo. Di unmute, Mbak, unmute. Udah tuh. Ya, Udah. ini satu. Yang ini kita matiin. Ya, boleh. Ini pihak yang bertanggung jawab untuk meracuni. Ya, ini bagian peracunnya bertanggung jawab nih. Gimana kok migrainnya bisa hilang? Malam, Dok. Iya. Iya. Ini dipaksa sama Mas Bobi nih. Aduh. Kok dipaksa? Aku cuma ngajak gitu. Udah tadi udah ngechat tuh bilang mau silent aja gitu. Aku cuma bilang, ayolah biar rame. Gitu. Iya dong. Ayo ceritain gimana tapi racunnya awalnya. baru berhasil 1. Oh, baru berhasil. Oh, sebetulnya diracunin banyak ya? Oh banyak, kita kan sama-sama di komite medik ya, terus kita kalau rapat kan selalu ada makanan tuh. Jadi kita berdua nih milihnya yang seru-seru, yang menakutkan bagi yang lain, ya nggak Dr. Tiwi ya? Kita yang bilang aneh. Oh iya. Jadi tak lihat ini wajahnya udah tirus banget. Turun berapa kilo ya, Dok? Tadinya gemuk ya, Mbak, emang. Makanya aku juga kaget, masa sih overweight? Aku ngeliat Mbak Tiwi kayaknya itu. Nggak gemuk sih, orangnya kan tinggi kayak Pragawati gitu, badannya, bodinya bagus. Wah, saya Gila, Depo Repo nih kayak ini. Depo Reponya mesti lihat nih kayak ini. Ya, harus, tapi kalau lagi, ini jadi, sorry ya Dok, itu residen saya tuh, aduh Dr. Tiwi itu bodinya gila ya, bagus banget gitu Dok. Itu jadi idola banget gitu tuh. Kan tinggi gitu kayak Pragawati gitu deh. Ini apalagi sekarang nih jadi idola banget tuh gitu. Kita di komite medik kalau nggak ada Dr. Tiwi sepi Mas. Cowok-cowoknya yang anggota komite medik kalau nggak ada Dr. Tiwi, aduh kok serasa nggak hidup deh komite medik. Iya, soalnya saya dibully terus. Kok dibully kenapa? Nggak dibully, disayangi, dikangenin gitu. Oh. tapi nggak ada nakut-nakutin ya, maksudnya ini berdua nih nggak pernah makan nasi nih atau digoda-godain misalnya lagi pas rapat, udah dikit aja nih kue cobain, udah sekali ini ada yang gitu itu nggak? di meja tuh kayak apa ya, makanan apapun yang dulu itu idolaku banget itu kayak keripik
apa namanya dok? Pisang Apa goreng namanya? suka pisang goreng juga nggak? Dulunya Oh suka lengkap, digodain lengkap. pisang goreng. Yang namanya di Solo kue putu, kue apa tuh di meja setiap rapat tuh mesti ada. Kacang goreng. Iya, kacang, terus sukun goreng kering, terus keladi kering, pokoknya semua makanan zaman dulu gitu. Nah, bagusnya Dokter Tiwi kan sekretaris komite medik, jadi yang milihin makanan itu, jadi khusus sate buntel Pak Bejo. Nanti kalau yang ke Solo, sate buntel Pak Bejo. Harus cobain. Ayo deh. Tahu sate buntel nggak ya? Sate buntel bebas karbo. Beda, masaknya itu lemak. Daging banget dibungkus lemaknya gitu. Oh ya? Dagingnya udah dicincang di dalam, terus dibungkus lemaknya. Waduh, itu udah meremelek deh. Itu Aku makanan. taunya cuma sate Kelatak doang Jogja. Aku belum pernah dijak ke situ. Curang. Solo nih kalau ngajak harus ke situ juga dong. Iya, ayo ke Solo. Sudah baru berhasil meracuni satu orang gitu loh. Meracuni. Kalau aku diundang ke sana pasti yang keracunan lebih banyak lagi. Apalagi kalau diajak semua makan di sate buntel. Sate buntel. Iya, sate buntel. Terus pokoknya aneh deh di kita. Hati apa ya? Sate hati. Kemudian nama sate buntel. Terus nggak pakai ini di sini hati sama gaji. Kalau kita pesen sate kambing, Dok. Kita sate kambing. Iya, sate kambing. Gaji. Sate kambingnya Pak Bejo itu nomor 1 ya. Gila ya, enak banget, lembut banget. Satenya muda, Mas. Ayo Mas ke Solo, Mas. Naik kereta langsung berangkat. Leng itu juga lemak isinya. Semua berlemak banyak di Solo. Mudah tapi nyari memang udah. Tapi memang sebelum KF juga Mbak Dewi juga udah hobi kulineran ya, maksudnya suka makan yang berlemak gitu, nggak takut ya maksudnya? Nggak berani kan, karena kan mikirnya lemak itu nggak baik. Nah waktu awal-awal. Tapi sekarang jadi malah suka banget ya, maksudnya sekarang jadi suka banget kayak sate buntel gitu-gitu. Tadinya kan aku mikirnya mungkin Mbak Dewi tipikal orang yang takut apa-apa masih geli gitu loh, atau masih nggak, kan ada yang cewek yang nggak, aku nggak bisa nih makan yang berlemak-lemak gitu, nggak ketelen misalnya kan kayak gitu. Mbak Dewi tipikalnya kayak gitu nggak? Nggak. Dulu awal-awal KF itu GoFood-nya ya sate kambing terus, karena mikirnya apa yang berlemak di kambing, cuma kepikiran. Tapi sebelum KF kan nggak berani makan itu, tapi bukan berarti nggak suka ya? Jadi sate kambing itu nggak mungkin nggak ada yang suka di sini. Membatasi karena kan dia mikirnya takut kolesterolnya naik gitu kan, jadi gitu. Aku sampai sekarang belum ngecek kolesterol sih, cuma suami kan juga mulai KF, terus waktu kemarin sempat ada keluhan lehernya sakit, aku sempat bilang coba cek kolesterol. Aku dulu soalnya pernah kolesterol tinggi, lehernya sakit. Dia cek kolesterol normal, nggak berapa ya Hun? Jadi nggak, dia bilang sih masih normal sih, jadi aku juga belum sempet tuh. Berapa Hun? Normal. Iya. Kalau aku sih belum sempet cek sih, cuma nggak ada keluhan. Kalau dulu itu kan pernah aku kolesterol 300 ya waktu belum KF, itu leher rasanya sakit, nggak enak banget. Itu kalau kolesterol 300 sebelum KF berarti TG-nya juga tinggi, nggak mungkin nggak itu. Jadi kalau indikasi orang kolesterol naik di luar KF, artinya masih makan karbohidrat, artinya basal insulinnya masih tinggi, itu disertai dengan naiknya triglycerid. Itu bedanya. Jadi kenapa kalau kita di luar KF, atau gini, kalau kita masih banyak makan karbohidrat, kenapa kolesterol itu nggak boleh naik? Karena jarang sekali kolesterol naik tidak disertai dengan naiknya triglycerid, karena itu menunjukkan insulin resistan. Jadi parameter lab itu sebetulnya udah benar sih. Maksudnya kalau parameter lab untuk normalnya kolesterol harus di bawah sekian, itu parameter lab memang didesain untuk orang dengan basal insulin yang lebih tinggi dari kita, alias orang yang makan karbo. Jadi kalau kita masih makan karbohidrat dan kita sehat, harusnya kolesterol dan triglycerid sesuai batasan lab. Tapi mulai ada deviasi, ada deviasi dari standar lab pada saat kita menggunakan metabolisme yang bukan digunakan di lab. Kayak contoh gini,
Kalau di lab itu kan sebetulnya kan nggak normal ada keton di urin. Kalau ada keton di urin kan indikasinya kan ketoasidosis. Apalagi kalau udah dijustifikasi dengan keton yang di atas 10 milimol lebih atau 12 milimol lebih di darahnya. Jadi kalau keton di urin itu kan cuma indikasinya ada keton di darah terbuang ke urin. Kalau ditambah dengan glikosuria atau tak adanya gula di urin, udah pasti ini nggak bagus. Kenapa? Pasti di dalam sirkulasinya hiperglikemia dan hiperketonemia. Tapi keton di urin kan juga nggak normal di lab. Sama, kolesterol juga nggak normal di lab kalau sampai tinggi-tinggi di kondisi makan karbo. Makanya kalau seseorang masih makan karbo tapi dia ada ketonemia di urin, maksudnya ada ketonuria, terus ada glikosuria pula, ada hiperkolesterolemia, itu pasti diikuti dengan hypertriglyceridemia. Pasti nggak mungkin nggak. Nah itu jadi tapi yang kadang-kadang yang jadi yang di kaca pembesarin bukan trigliseridnya tapi kolesterolnya. Itu yang bikin pegel-pegel. Nah, kalau sekarang kita mungkin Mbak kalau ngecek kaget mungkin nanti. Aku misalnya kayak telat makan, semakin Mbak telat makan semakin naik kolesterolnya, tapi badan semakin enteng. Itu rahasianya. Jadi tapi trigliseridnya yang makin turun. Makin turun itu. Yang terjadi salah satu juga Mas yang keton urin itu kita sebenarnya di Komite Medik aku ngeracuni satu orang lagi nggak berhasil karena spesialis patologi klinik kemudian jadi waktu katanya glier aku saranin kayak Mas Tio tuh udah pakai ion apa namanya water yang punyanya Pokari gitu udah terus. Nah, iseng katanya ngecek keton urin, terus ketakutan sendiri karena orang PK, terus bilang nggak apa-apa, di awal kan adaptasi gitu. Nanti 3 juga bulan juga hilang? Enggak, begitu keton urinnya ini langsung balik. Udah deh, saya nggak berani. Dia takut, karena melihat keton urin itu nggak normal. Iya, jadi orang PK mungkin yang paling ditakutkan itu karena tahu banget gitu. Jadi nggak berhasil menggiring, biarlah ininya segini gitu. Karena sebatas masih simptom ya, masih gejala aja ya. Iya, katanya kok menderita banget ininya, ya udah, aku nggak terlalu memaksa. Tidak terlalu memaksa. Karena yang bersangkutan kan memang masih nggak bisa lepas nasi, nggak bisa lepas karbo. Mungkin orang yang berangkat dari tadinya makan rutin konsumsi karbo sama yang sudah terbiasa nggak mengurangi ya. Pasti beda ininya. Kalau Mbak Dewi lebih gampang ya. Kalau Mbak Dewi transisinya lebih gampang karena udah lama ngindari nasi ya. Lebih terbuka lebar. Sempat ngeluh ya, pusingnya kambuh lagi gara-gara ternyata makan pisang goreng di mana tuh. Katanya nggak bisa tahan tuh di mana di Jogja tempat kopi yang enak banget itu. Terus untung tadi udah cerita. Kopi apa? Kopi apa tuh kelotok ya? Aku telat. Jadi kalau keluhan yang bagusnya Dokter Tiwi itu mesti cerita. Aku yang paling paling seneng tuh ada katanya kalau tiap haid kan mesti kayak mau pingsan gitu ya. Terus pusingnya. Terus ceritanya, saya jadi ngelanjutin ini. Kok bulan ini saya nggak nyeri ya gitu. Jadi karena estrogennya udah nggak berlebihan. Kalau feeling, makanya tadi aku ada feeling nih kayaknya udah bukan insulin resistan ya, udah menuju insulin resistan. Artinya estrogen udah menuju estrogen dominans. Jadi begitu aku dengar tadi kan itu kan juga kan belum lama-lama banget kan mulai muncul gejalanya, itu kan bukan dari dulu banget kan, depan udah mulai ke arah situ. Untung langsung diintervensi dengan KF. Jadi ngebalance estrogennya nggak berlebihan kayak gitu. Karena kalau estrogennya berlebihan biasanya peaknya kalau kan di luteal phase itu kan dia kan di follicular phase itu kan dia kan mulai naik tuh di pokoknya puncaknya itu kalau nggak salah 2-3 hari sebelum head atau 4 hari sebelum head itu pasti peak-peaknya kalau estrogen dominans itu udah kerasa kayak moody atau tadi reflux atau migrain tuh kalau estrogen dominans itu di 3-4 hari lah, 2-3 hari lah kalau nggak, aku lupa grafiknya.
tapi sekitar situ itu harusnya di situ mulai kerasa. Nanti begitu 3-4 hari kemudian dia udah head, baru, tapi biasanya masih ada gejalanya. Kayak gitu nggak sih Mbak Dewi? Ya, jadi ya namanya premenstrual syndrome biasanya ya munculnya sekitar sehari ya sebelum haid datang itu mesti mulai ada gejala ya kayak perutnya apa rasanya apa namanya ya penuh, terus juga ya kalau ada migrain dia mulai muncul. Dia kan datangnya itu biasanya apa namanya ya udah kerasa lah kayaknya ini mau migrain nih gitu. Awalnya mild terus nanti tambah lama tambah berat gitu. Jadi Rasa lebih lapar juga nggak? Kalau selama KF ini nggak ngerasa sih. Kalau sebelum KF sebelumnya iya. Iya. Jadi kayak kita nafsu makannya tambah besar ya kalau pas lagi haid biasanya. Tapi sekarang jadi kayak lebih stabil ya. Nggak masalah-masalah PMS sudah jarang muncul setelah KF 6 bulan ini. Iya, kalaupun muncul dia ininya intensitasnya ringan, jadi nggak mengganggu aktivitas ya. Gitu. Tapi kalau misalnya pas menjelang PMS itu, pas menjelang mens itu tidurnya pernah terganggu nggak, kan lagi sibuk nih? Kan lagi sibuk swab. Pernah nggak udah menjelang haid tapi juga tidurnya lagi kurang? Muncul lagi nggak gejalanya? Jadi kemarin-kemarin sempat sih karena mau ujian itu ya kurang tidur itu nggak bisa terhindarkan. Itu tapi nggak pas lagi haid sih, cuma itu nggak nyaman banget sih kalau kurang tidur. Ya, emang kayaknya jadi lemah sama kurang tidur ya kalau begitu kayak. Ngerasa nggak sih kalau sedang KF itu? Kayaknya kalau kurang tidur besoknya berasa banget. Kalau misalnya waktu zaman sebelum KF mungkin kalau masih makan karbo dulu kayaknya begadang itu gampang, atau memang kurang tidur itu gampang bisa dihajar pakai apa, misalnya teh manis atau apa bisa melek lagi. Tapi kalau di setelah nggak makan karbo seperti KF gini, impact dari kurang tidurnya berasa nggak sih? Iya, jadi kalau misalnya dulu-dulu kan nggak concernnya sama jam tidur, kalau sekarang sih ya karena lebih teratur, begitu misalnya kurang tidur, kerasa badan ya? alarmnya ya kayak nyala lah, karena kan kita aktivitasnya kan ini ya, maksudnya padat gitu, jadi untuk menjalani aktivitas hari itu tuh jadi terasa kurang berenergi. Ya betul. Ya itu makanya itu yang aku bilang kalau di KF itu semuanya jadi gini, tubuh kita itu dibikin lebih sensitif sama stres. Jadi gini, waktu itu aku pernah cerita bahwa tubuh kita itu memiliki stress system. Stress system itu suatu yang normal, bukan stres itu. Kalau orang kan taunya stress system itu kan pasti stresnya jelek ya, enggak. Stress system itu membuat kita bergerak dan sebagainya. Kita semua pada saat puasa kita menggunakan sympathetic nervous system. Nah, tapi pada saat terjadi peak berlebihan, kita dibikin sensitif, bisa dengar gitu loh. Nah, jadi gini, kalau ini kayak fenomena. Jadi kalau dulu aku zaman makan karbo, aku memang nggak kuat puasa. Telat sarapan aku pusing apa-apa. Tapi kalau untuk begadang itu mudah. Begadang itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak normal ya. Nah, tapi kalau di KF, orang yang begadang justru impact-nya ketahuan banget besoknya. Kerasa di badan dia. Kalau mungkin sebelum dia makan karbo dia nggak, ya biasa-biasa dia bisa seminggu kurang tidur nggak kerasa apa-apa mungkin karena dia makan terus kan, atau dia nggak perlu puasa kayak di KF. Tapi kalau di KF kesalahan kita sebelumnya langsung diingetin cepet sebelum berlarut-larut gitu. Jadi kayak tubuh kita itu jadi sensitif kan karena memang kan gitu. Jadi supaya tubuh kita itu kan manusia itu kan pinternya baru sekarang. Nah, manusia di zaman dulu kan nggak ada yang ngasih tahu bahayanya kurang tidur gimana, nggak ada yang ngasih tahu bahayanya banyak pikiran gimana. Ya kalau sekarang udah banyak penelitiannya, jurnal-jurnalnya, ya kan. Nah, tapi kalau manusia yang masih hidup di hutan nggak ada tahu gimana cara mereka supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sensitif dengan stres sistemnya, itu dia. Kalau mereka merasa nggak enak badan atau sakit atau merasa gimana setelah melakukan satu kesalahan, mereka ingat kesalahannya apa nggak, dan mereka nggak mau ngulang supaya nggak berasa sakitnya lagi karena dulu nggak ada obat.
nggak ada alat untuk mengakali. Jadi kalau Mbak kurang tidur, Mbak langsung rasa iya nggak fit ya. Tapi sebetulnya bagus. Itu merupakan kalau Mengingat. dari sistem biologi tubuh, setiap rasa sakit itu ialah mengingat. Kalau aku sakit ini karena apa ya? Kan pasti bertanya diri. Jangan sampai terulang lagi. Nah, gitu. Jadi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sama dia salah makan, mual kayak gini. Misalnya Mbak tadi dibilang sama Mbak Maharati, habis makan pisang goreng, mual pusing. Jadi ingat nggak? Ini gara-gara apa ya? Gara-gara pisang goreng. Nah, kalau gara-gara pisang goreng bisa kayak gitu, Mbak mau ngulang lagi nggak? Rasanya. Ya makanya sekarang udah enggak. Nah, enggak, bukan aku nggak bilang itu, cuma gini. Jadi itulah cara manusia memilih makanannya di alam liar. Mereka pengetahuan mengenai makanan kan nggak kayak kita sekarang. Ya mereka bisa aja di hutan, wah ini apa nih ya warna kuning dibuka, wah ada satu tanda dimakanin. Terus habis itu mereka pusing, kelingan, sakit perut. Kira-kira diulang lagi nggak besok? Kalau mengalami gejala seperti itu. Ya makanya yang kenanya, kalau Mbak kan manusia modern, tahu pisang goreng itu apa, terus Mbak makan pisang goreng, dulu kan masa ini hal yang wajar, karena kan pisang goreng ini kan hal yang wajar dulu. Jadi Mbak walaupun itu jatuhnya cheating dan Mbak berasa sakit, tapi kan ya nggak ngulang lagi karena tahu efek alarmnya kan. Nah kalau manusia yang masih di alam liar yang harus berburu apa-apa kan dia kan di hutan nemu kan nggak sengaja. Kan nggak beli di kopi klotok. Dia kan nemu tiba-tiba ada kuning-kuning keluar, pohon apa tuh ya, dimakan sama dia. Dan pas dimakan sama dia gejalanya seperti yang Mbak rasakan. Kalau Mbak sendiri nggak berani ngulang, kira-kira manusia di masa lalu juga gitu nggak? Berani ngulang lagi nggak makan yang sama? Oh, enggak lah, belajar dari kesalahan ya. Ya, itulah fungsinya. Kenapa stress system itu penting. Kenapa alarm kita harus disensitifkan kepada segala sesuatu yang menyebabkan lompatan gula darah seketika. Karena yang terjadi pada Mbak, waktu masukin pisang goreng, gulanya lompat, hiperglikemia, itu aku maksud. Sesaat, hiperglikemia sesaat. Ya, jadi transient hiperglikemia. Jadi manusia saat manusia di kondisi ketosis, kita itu disetting untuk sensitif dengan hiperglikemia. Jadi begitu kita salah makan, kita hiperglikemia karena salah makan, itu udah jelas. Hiperglikemia karena keletihan, hiperglikemia kalau ini, jadi aku ngomongnya masuk ke stres hiperglikemia. Stres hiperglikemia karena kurang tidur, itu semua kerasa nggak di badan? Ngingetin nggak ke kita? Jadi kan Mbak bilang tadi kayak alarm. Kurang tidur itu kayak alarmnya bunyi. Sama seperti salah makan atau sengaja makan pisang goreng, alarmnya juga bunyi. Sama aja kan? Yes. Jadi nggak spesifik hiperglikemia yang harus dari makanan aja dong. Hiperglikemia karena stres hiperglikemia juga memberikan alarm kan? Itu fisiologi manusia. Kita dibuat, setelah kita KF, kita dibuat sensitif dengan hiperglikemia untuk kita bisa mengkoreksi kesalahannya apa. Karena hiperglikemia itu suatu kondisi stres. Entah itu karena dia makan lompat gula darahnya, turunnya lama, itu juga sebetulnya badannya jadi stres. Nah, jadi kita dibuat sensitif untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini mekanisme, kayak aku jelasin kemarin di grup metabolic conditioning. Jadi sebetulnya tubuh itu sangat tidak suka dengan kondisi hiperglikemia. Jadi yang benar, normalnya manusia itu harusnya didesain, kalau manusia ini sistem biologi, manusia ini harus didesain untuk bisa mensensing hiperglikemia. Ngerti nggak maksudku? Tubuh kita itu harus bisa mensensing kondisi hiperglikemia yang sedang terjadi. Kalau sekarang kan kayak Mbak Endah kemarin cerita, pasiennya ada yang gula darahnya 600, baru pegal doang matanya. Misalnya kayak gitu. Kan lucu kan, padahal udah 600 baru ini doang yang kerasa mata, yang lainnya waktu dia masih 150 mungkin nggak ada rasanya kali, atau 200 nggak berasa apa-apa. Tapi di kondisi ketosis, hiperglikemia itu sensornya nyala banget nggak sih, kerasa nggak sih para warrior juga hiperglikemia? Bukan karena cheating ya, kalau cheating mah yang nggak ngaku juga pasti udah tahu semua rasanya apa, nggak usah ditangkap tahu. Tapi aku nanya yang model kayak Mbak Dewi tadi, yang pas dia saat kurang tidur atau keletihan, juga merasa alarmnya juga merasa nyala. Bener nggak itu kerasa? Jadi
Jadi sensornya itu di hiperglikemianya loh. Ngerti ya maksudku? Sensornya itu di hiperglikemianya. Jadi kondisi hyperglycemic state-nya itu, hyperglycemic state tubuh langsung kayak ada something yang membuat kita aware. Karena apa ya ini? Dan membuat, jadi cara manusia di masa lalu untuk survive di kondisi alam liar, supaya menghindari tidak mengulangi kesalahannya, secara fisiologinya ialah hiperglikemia. Kalau dia ketakutan berlebihan, dia hiperglikemia, dia berasa anggap aja itu stres. Kalau di masa lalu kan mungkin takut karena predator atau perang dan sebagainya. Kalau sekarang kan stresnya kan banyak, nggak usah ditanyain. Nah kalau dulu juga kalau misalnya begadang, walaupun dulu nggak ada lampu, hampir tidak mungkin orang begadang. Tapi begadang itu ternyata suatu hal yang buruk karena bisa memicu stres hiperglikemia. Dan itu terbukti banyak menyalakan alarm orang yang sudah ketosis. Nah jadi kalau ditanya ketosis itu kondisi, kalau aku bilang ketosis itu kondisi yang paling sering mengingatkan kalau kita mengalami hiperglikemia. Artinya, karena kesalahan-kesalahan kita dalam gaya hidup kita selalu tercermin dengan hiperglikemia. Coba, kita makan berlebihan, hiperglikemia enggak? Udah kita pasti. Tidur kurang bagus, hiperglikemia enggak? Kita stres berlebihan, hiperglikemia enggak? Kita terlalu keletihan, hiperglikemia enggak? Kita ada patogen diserang, juga responnya kan hiperglikemia, stress response, berasa juga kan? Nah, jadi hyperglycemic state itu sebetulnya suatu penanda akan stres yang berlebih dan harus ada sensornya nyala. Karena itu kondisinya tidak disukai tubuh. Tubuh berusaha mengembalikan ke kondisi homeostasisnya. Tapi problem masa kini lihat deh, banyak nggak silent diabetes? Banyak nggak orang pre-diabetes nggak tahu kalau dia diabetes? Jadi gaya hidup sekarang itu kayaknya somehow membuat orang nggak sensitif mendengarkan hyperglycemic state-nya itu. Itu loh yang aku bilang ini awareness-nya mesti banyak yang tahu karena hyperglycemic itu dianggap hal biasa. 150, 200 itu gula biasa. Makanya kalau Mbak sempat ngecek tuh habis makan pisang goreng, mungkin naiknya cuma 120, 150. Mungkin gula darah rata-rata Mbak Dewi berapa biasanya? 80. Bisa udah di bawah 80 belum? Aku terus terang belum pernah ngecek, Mas. mungkin ya. Mungkin harusnya Mbak. Mungkin harusnya sih Mbak nggak di atas 100 harusnya. Tapi pada saat Mbak cheating, Mbak nggak butuh naik sampai 200 untuk berasa pusing atau mual. Cukup naik 130, 140 udah kerasa. Percaya aku. Ada yang cuma naik 10 poin aja berasa kok, Mas. Iya, berasa. Jadi kita dibikin Mbak nanti kalau mulai bagi deh. Kok aku nih di KF kemarin nyaman, tapi ada sekarang ini aku ada yang berubah nih. Kayaknya aku agak nggak enakan, agak nggak enak badan, salah di mana ya? Nah pada saat Mbak lagi ngerasa nggak senyaman sebelumnya, pada saat lagi di kondisi KF, lagi bingung cari kesalahannya di mana, intip gula darahnya. Kalau ada acuannya, itu pasti di kondisi yang lebih tinggi dibanding sebelum acuan rata-ratanya. Karena sensingnya itu di situ. Nah itu fisiologinya orang ketosis, sensitif dengan hiperglikemia. Kalau yang non ketosis, ya itu dia. Kadang-kadang mereka akhirnya tidak sensitif dengan kondisi hiperglikemia, walaupun itu kondisi alarm atau stress system yang berbunyi sinyalnya, tapi karena tidak berasa dan gampang ditutupin, akhirnya menjadi suatu chronic disease nantinya. Chronic disease di masa depan, proses degeneratifnya terjadi tanpa membunyikan alarm lebih dulu. Jadi kayak nggak keras aja terus, tahu-tahu udah kronik aja. Contoh salah satunya kayak cancer pun juga gitu. Cancer kan juga nggak langsung, cancer itu kan jatuhnya kan penyakit kronik, bukan karena digigit nyamuk cancer. Tapi kebanyakan cancer kan diketahuinya kan telat. Yaitu salah satu kekronikan akibat alarm yang tidak responsif. Sudah tumpul. Ya itulah makanya bagusnya Mbak sekarang dengan memulai KF ini membuat badan Mbak itu sensitif dengan alarm di tubuh Mbak untuk mencegah melakukan kesalahan yang sama. Waduh nih aku nih nggak enak nih badannya hari ini.
Nah, harusnya nih, Mbak, ya jangan olahraga deh. Kalau aku selalu bilang, di hari seseorang yang di KF itu malamnya tidur nggak bagus, paginya jangan olahraga, mendingan balas tidurnya. Karena basal stresnya sudah lebih tinggi dibanding ini. Betul Dia banget. kalau dia mau olahraga, pastikan malamnya tidur bagus. Karena paginya juga enteng, seger, mau ngapain aja enak kalau tidur udah bagus. Mau repetisinya ditambah, mau set enak. Tapi kalau pas dia lagi nggak tidur, dia maksain olahraga, impact-nya kadang kurang bagus. Malamnya makin nggak bisa, malah semalam aku kurang tidur nih. Aku olahraga, jelas siangnya seger. Malamnya mau bayar tidur yang kemarin, nggak bisa. Jadi kayak ada akumulasi stres yang membuat dia stresnya malah makin meningkat, bukannya makin turun. Nah gitu loh. Jadi kita berusaha, kenapa aku selalu bilang jangan punya hutang tidur, kenapa? Karena biar stresnya nggak akumulate, nggak berakumulasi menjadi sesuatu yang malah sulit di-handle nantinya. Gitu loh. Kalau aku selalu gitu, aku misalnya nih, pernah tuh kapan ya, aku tidurnya jam 12 karena apa, aku lupa, pokoknya sebulan yang lalu apa, aku lupa kenapa, pokoknya aku tidurnya jam 12. Padahal itu lagi di tengah-tengah minggu. Kalau tengah minggu kan aku harus latihan terus kan, olahraga terus. Tapi begitu malamnya karena aku tidur jam 12 baru bisa tidur, ya aku juga nggak ngerti kenapa kok aku tidur habis TFH tapi baru bisa merem bener itu jam 12. Besoknya apa? Ya memang aku paginya nggak tidur karena kan harus nemenin Mas Halif apa jalan gitu. Tapi habis zuhur tidur sampai Sore. asar. Iya bener-bener aku dari selesai sholat, habis balik dari masjid, aku langsung anak buah aku bilang, Jang kalau ada telepon lo yang ngangkat, kalau Lina telepon yang ngangkat dah. Gua taruh di luar ruangan, udah aku mati semua, tidur jam 12, jam 12.15 sampai jam 3 kurang tuh udah asar. Itu Dari situ baru bangun. Itu Baru guanya aku Mas jam 4 Tio. nge-gym. Itu guanya Mas Tio. Iya. Baru abis itu jam 4 baru aku nge-gym. Biasanya kalau nge-gym kan pagi. Nge-gymnya baru jam 4. Tapi seger. Nah, dan aku nggak, walaupun aku bangun pagi itu udah sempat nemenin Mas Alif jalan kalau pagi, tapi pagi itu juga aku nggak maksain diri untuk langsung. Biasanya kan aku habis nemenin jalan kaki dari rumah sini ke rumah mertua, jalan agak jauh gitu kan. Habis itu kan aku langsung naik mobil nge-gym sebelum ke kantor. Itu benar-benar aku batalin. Aku udah tahu semalam tidur cuma jam 12. Aku tidur jam berapapun, aku harus bangun soalnya jam 4. Kan subuh soalnya. Jadi kalau aku udah malam ini aku telat tidur, ya udah, ya memang malam itu cuma dapat segini. Aku bayar besok karena aku mau nggak mau harus bangun jam 4 karena kan nyiapin Mas Alif latihan dan sebagainya. Makanya aku juga pentingnya bayar utang tidur itu aku sampai segitunya aku melihat enggak, paginya nggak olahraga. Karena tahu pasti badanku malah tambah nggak enak nanti kalau aku paginya langsung olahraga. Nah, itu pesan penting juga tuh buat yang lain, kalau misalnya malamnya kurang tidur jangan olahraga. Yes. Itu malah karena start awal stresnya karena olahraga itu stres tuh. Apalagi apalagi kalau nge-gymnya intensitasnya kayak aku, itu stres. Jadi stres itu stres untuk lebih sehat harus dimulai dengan basal stres yang sesuai circadiannya sudah lebih rendah. Kenapa? Karena kalau dia stresnya masih tinggi, ditimpa stres tinggi juga, kelebihan stresnya, badannya nggak kuat. Karu-karuan. Itu sebabnya pula, ingetin juga ke newbie yang baru mulai ya, masih di bawah 1 bulan, nah nggak usah langsung dipaksain olahraga dulu, terutama kalau dia punya metabolic syndrome. Kenapa? Karena dia nggak usah olahraga, dia cuma nggak makan karbo dan puasa aja badannya udah stres. Ya. Belum lagi tidur ya. Walaupun di 5 pilar itu ada olahraganya, aktif fisik ya. Tapi bukan berarti itu semua bisa dilakukan di awal karena kan adaptasi. Yes. Mereka dari kondisi ada yang punya metabolic issue sebelumnya kita nggak tahu. Tapi aku bilang olahraga dimulai setelah 3-4 minggu KF aja nggak apa-apa. Maksudnya adaptasi dulu. Karena apa? Malah ada yang harus tidur awal-awal mulai karena banyak gejala, dia malah lebih prefer sering bolak-balik tidur terus supaya gejalanya nggak berlebihan sampai dia akhirnya adaptasi. Nah, jadi olahraga itu di kondisi fit bukan tidak fit. Ya, olahraga itu di kondisi fit karena olahraga itu membuat fit, tapi olahraga itu stres. Stres yang kalau recover akhirnya lebih fit gitu loh. Stres, recover, lebih fit. Besok dikasih stres lagi olahraga, recover, lebih fit.
Sama, puasa itu stres. Puasa, recover, jendela makan, besoknya lebih fit. Lebih nyaman untuk puasa, makin nyaman. Kenapa? Karena bisa recover dari stres yang diberikan. Coba kalau malamnya susah tidur, biasanya juga paginya juga cepat lapar, bohong kalau enggak. Iya. Ya kan, malamnya nggak tidur atau ngaku. berapa sih, paginya lebih stres. Karena basic threshold stresnya udah ketinggian duluan. Nah Iya. itu aku bilang, makanya kalau nyubi nggak usah dipaksain. Terus sama ya kayak gini, Mas, aku mau mulai KF tapi di kondisi aku mau kombinasi dengan misalnya ada lah yang japri aku, dia langsung mau Senin Kemis atau dia langsung karena dia sebelumnya katanya dia sering Daud, ada namanya puasa Daud, dia langsung mau mengkombinasikan. Dia sebelumnya puasa Daud dengan makan karbo dan juga sahur makan karbo. Boleh nggak langsung mulai KF dengan itu? Beda statusnya. Jadi waktu dia Daud ataupun dia puasa kering, dia itu nahan cairan karena dia makan karbo. Dia menyimpan cadangan glikogen. Nah kalau kamu walaupun anggap aja kamu boleh deh sahur pagi-pagi, tapi kalau nggak makan karbo, efeknya juga sama. Kamu nggak nyimpen glikogen, kan nggak makan karbo. Iya. Nah resiko dehidrasinya lebih tinggi. Nah, makanya aku selalu bilang menambahkan stres berlebih di awal. Ini saat seseorang mulai KF, dia lebih sehat karena dia diberi stres yang dia bisa recover. Puasa itu stres, tidak makan karbo itu stres. Olahraga itu stres. Tapi ini semua sehat kan, orang taunya iya sehat. Sehat kalau recover. Jadi kalau seseorang yang dengan metabolic issue, yang begitu dia nggak makan karbo bergejala, begitu dia puasa, begitu skip sarapan aja bergejala, kan udah ketahuan level stresnya dia untuk ketergantungannya dia dengan gula itu seperti apa sebelumnya. Kan ketahuan. Kelihatan begitu seorang skip sarapan udah bergejala, begitu orang nggak makan karbo udah bergejala, artinya apa? Lihat level ketergantungannya dia terhadap glukosa dari karbonya. Badan dia stres dulu, walaupun akhirnya adaptasi dia sehat nantinya. Bisa ada mual-mual dulu, bisa ada apa dulu, itu kan karena stres sistemnya berlebihan kan? Yes. Nah, itulah di kondisi awal mulai inilah yang aku bilang nggak usah dipaksain olahraga yang intens, ya aktif bergerak tetap penting. Tapi kalau memang malah perlu recover karena setiap stres yang diberikan itu menjadi sehat setelah recover, malah aku bilang berikan timing recover lebih banyak. Ya. Contohnya tidurnya. Malah kayak Mas Azharul tuh, Dr. Azharul pernah cerita. Awal dia mulai malah dia bekerjanya tidur mulu di awal. Kenapa? Karena dia tapi akhirnya malah cepat recovery-nya. Iya, betul. Jadi gini, aku nggak makan tapi aku puasa nih, nggak makan, cuma minum doang. Kalau dari makan karbo terus puasa seperti ini, biasanya kan dia badannya berasa tuh nggak enak. Tapi dia bisa recover cepat kalau tidurnya bagus. Jadi gini, kunci mendapatkan adaptasi yang cepat, kunci mendapatkan recovery yang cepat dari stres yang diberikan sebelumnya, itu terjadi di jendela tidur. Ya. Aku habis nge-gym tadi ngancurin otot, tumbuhnya kapan? Nanti malam pas tidur. Makan, dikasih bahan baku, langsung di-rebuild pada saat tidur. Aku puasa menseleksi sel-sel yang jelek semuanya dibersihkan. Mulai diperbaiki recovery-nya kapan? Nanti malam saat tidur. Jadi semua usaha hormesis yang kita lakukan di jendela puasa, dengan aktivitas fisik kita, dengan tidak makan karbo, semua itu harus di-recover. Karena hormesis, karena kita sehat itu artinya homeostasis yang sehat. Seimbang. Seimbang itu artinya kita sehat. Homeostasis. Tapi kalau kita nggak mau ada hormesis, kita cuma maunya homeostasis terus dengan makan terus, sebetulnya bisa terjadi ketidakseimbangan, cuma nggak kelihatan aja karena kita makan terus. Seakan-akan kita seimbang, padahal kita nggak tahu kita tidak seimbang. Tapi dengan puasa, dengan olahraga, dengan tidak makan karbo, tercipta homeostasis yang sebenarnya. Akhirnya apa? Aku sehatnya bukan karena ada tenaga gini. Aduh, aku lemes, minum teh manis seger. Itu sehat nggak? Coba nih aku tanya nih, aku kasih pertanyaan simpel ya. Aku pengen tahu definisi sehat ala orang awam. Nih, aku nggak makan, aku lemes. Minum teh manis, seger. Nah, sekarang segernya ini kondisi sehat sebenarnya apa semu?
Aku tanya. Jawab di chat. Jawab di chat. Kalau Untung setelah aku minum udah teh jawab. manis aku jadi seger, ini aku sehat bener apa sehat semu? Sehat semu kan? Oh. Tahu nggak kenapa dibilang semu? Tahu nggak kenapa dibilang semu? Karena konsep sehat itu ialah konsep bioenergetik. Artinya semua apapun demand di tubuh, stres itu jadi gini. Workload apa semua yang membutuhkan energi ATP, bioenergetiknya bisa di comply di level sel. Artinya tidak merasa sakit, tidak merasa apa-apa karena apa? Semua kebutuhan ATP-nya Terpenuhi. sempurna secara bioenergetik ya. Nah, ada dua kondisi nih untuk melihat sisi sehat itu ada dua kondisi nih. Aku lihat dari perspektif postprandial, artinya setelah makan. Ya, postprandial itu setelah makan ya. Aku lihat dari perspektif fasted state tanpa makanan. Kira-kira yang benar-benar mewakili sehat bioenergetik, sehat secara bioenergetik, yang benar itu terlihatnya di fasting state apa feeding state? Di jendela makan apa jendela puasa? Jawab di chat. Yang benar-benar the true homeostasis. The true homeostasis sebenarnya sehat sebenarnya mampu memenuhi semua permintaan demand bioenergetik di tubuh, artinya tidak berasa apa-apa. Itu yang paling benar, yang paling the true-nya bukan semu, itu di jendela puasa apa jendela makan kalau pada manusia. Itu. Fasting. Itulah konsep yang harus benar-benar dimengerti manusia, semua orang. Sistem biologi yang sehat ialah sistem biologi yang seimbang. Maksudnya dia eustasisnya, seimbangnya itu di kondisi nggak ada makanan. Kalau seseorang tidak merasa lemes, nyaman tanpa makanan, itulah kelihatan the true health-nya seseorang. Dia tidak stres badannya saat dia tidak makan. Tapi semua orang bisa sehat. Semua orang mau dia ada diabetes, mau dia ada jantung, mau dia ada hipertensi, mau dia ada penyakit apapun, mau dia udah tua, semua bisa sehat setelah minum teh manis. Bersyarat banget. Semua langsung sehat. Betul nggak sih? Gula atau sumber karbohidrat dari makananmu menunjukkan kesehatan semu itu nggak? Siapa aja di sekitarmu? Tes aja. Siapa aja di sekitarmu? Kalau yang non ketosis ya, yang udah KF jangan disuruh minum teh manis lagi. Yang udah KF disuruh minum teh manis dia jadi nggak sehat. Kerasa dia. Tapi siapa aja yang belum KF, mau dia punya apapun, begitu dia sudah carb loading, sudah glucose loading, semu nggak sehatnya? Semua. Bisa dia, gue baru tahu lo dia ternyata kena diabetes. Hah? Gue baru tahu. Ya kemarin dia seger aja, lo sehat aja. Karena kemarin dia kelihatan seger ya sehatnya kenapa? Karena dia nggak pernah nggak makan. Jadi dia kelihatan seger. Diabetes itu kelihatan kalau udah nggak makan. Ketidakmampuannya mengakses lemaknya itu udah kelihatan banget. Karena basic secara biomolekuler berbagai penyakit itu kemampuan bioenergetiknya tidak bisa dipenuhi. Kemampuan masalah jantung, kemampuan memenuhi bioenergetik di jantungnya udah mulai menurun. Nah, jadi berbagai masalah kesehatan itu bisa dibuka boroknya kalau di jendela puasa. Pada saat di jendela puasa, kebuka boroknya itu apa? Kebuka boroknya mana yang tidak bisa comply memenuhi bioenergetiknya di level sel, di organ tertentu kah, di lokasi tertentu yang tidak disuplai glukosa. Jadi nggak bisa semu lagi, harus jujur. Kelihatan nggak? Nah itu dia, itu yang aku maksud. Tapi di kondisi seperti itu pula, kita juga lebih sensi dengan hiperglikemia. Jadi kita disetting untuk memperbaiki respirasi kita, tapi kita dibikin tubuh kita dibikin sensitif lebih, makanya kalau aku bilang lebih sensitif sekarang setelah KF dibanding sebelum KF dalam merasakan stres berlebih.
Stres berlebih itu yang akhirnya dicerminkan dalam bentuk hiperglikemik juga ya, karena kan settingan kita sekarang kan dibikin mendengar hiperglikemik, entah kamu hiperglikemik karena kamu diserang virus, ada infeksi harus melawan hiperglikemik, stres hiperglikemia, terus atau kamu nggak tidur, atau kamu keletihan, atau kamu banyak pikiran, itu kalau aku bilang harusnya itu lebih sensitif sekarang dibanding dulu, karena dulu apa, menutupi gejala itu lebih mudah dengan gula. Lebih mudah menutupi gejala dengan sumber glukosa itu pas mau kamu lagi keletihan, makan karbo, enak lagi. Mau kamu lagi stres, malam-malam cari nasi goreng, cari apa ya, atau kalau cewek misalnya lagi stres gitu biasanya kan makan coklat yang manis-manis gitu baru agak moodnya balance. Jadi menutupi stres berlebih itu mudah sekali dengan glukosa. Sangat. Tapi semu, ngerti nggak semu? Semu itu yang harus diperhatikan. Tidak membereskan ke root cause-nya. Kalau kita kayaknya susah melawan stres itu susah. Aduh harus gimana ya? Misalnya gini, kamu kenapa bisa kayak gini? Ya kayaknya aku kurang tidur. Mesti makan apa ya? Bukan makan apa, bayar tidurnya. Kan diingetinnya kan karena tidurnya. Mas, aku makan apa nih biar sehat lagi nih? Problemnya karena apa kamu gini? Ya beberapa hari saya kurang tidur. Makan tetap sama, tidur dibayar. Makan tetap sama, tidur dibayar. Kalau kita di dunia karbo kan mungkin kita masih bisa, aku ada ini nih vitamin atau apa yang bisa buat aku lebih, walaupun aku kurang tidur tapi aku lebih gitu, masih bisa diakal-akalin. Ya. Di kita mau ngakalin apa? Kan kamu nggak bisa makan karbo. Stresmu memang harus dibenerin dulu. Dibayar hutang-hutangnya, baru kita bisa mengembalikan homeostasisnya lagi. Itu loh maksudku. Jadi berarti settingan di masa lalu saat kita tidak punya counter atau apa yang bisa alleviate simptom dengan cara medicine maupun makanan di masa lalu, sakit itu merupakan kata kunci dari ingat. Cerminan di darahnya hiperglikemik. Hiperglikemia menunjukkan stres yang berlebih. Mencerminkan kita sakit karena something yang kita harus cepat ingat responnya apa. Kenapa? Karena kalau manusia tidak bisa mengenali kesalahannya lewat rasa sakit yang muncul di badannya, manusia udah kalah sekarang. Udah nggak ada. Jadi harus dibuat sesimpel, manusia itu secara sistem biologinya itu harus dibikin warning system sesimpel itu. Mekanismenya ialah rasa sakit, gejala, hiperglikemia. Itu yang harus membuat mereka behavior change, berubah perilakunya, jangan mengulangi kesalahan yang sama, supaya mereka akhirnya bisa survive. Karena dulu kan nggak ada opsi apa-apa untuk handling ini semua. Kalau sekarang banyak opsi ya, jangan heran kalau kita sering bilang. Oke Mas, ini udah lupa tuh iklannya Panadol. Ups, aku sebut nama, sorry. Mas, ini masih terkait juga sama stres dan kalau aku bilang sih stres fisiologis. Jadi dari 5 pilar itu masih patokannya, ya ini memang tidak salah juga, cuman kadang-kadang penerapannya yang kurang tepat. Karena yang pilar pertama kan pikiran, berarti itu kan stres emosional. Nah, yang pilar 2, 3, dan 4 tidur, olahraga, dan puasa itu juga stres sebenarnya. Tapi stres secara fisiologis. Nah, ini masih banyak yang suka lupa bahwa pilar 2, 3, 4 itu sebagai remedi yang, atau bahkan dibilang kayak checklist yang harus selalu dilakukan setiap hari. Apapun kondisinya. Jadi kadang-kadang suka miss. Oh, nggak boleh itu olahraga. Kadang-kadang ada suka miss. Iya, betul. Iya, suka miss tuh. Jadi gini, Mas, sebentar Mas, jangan dijelasin dulu. Ada yang mau nanya soalnya. Aku mau undang Mas Guntur di Madiun sama istrinya ini. Halo Mas Guntur. Mas atau Mbak ini boleh salah satu bisa jawab. Ya, silakan mau bertanya. Halo. Halo. Wah, suaranya nggak masuk nih. Ya, kecil tapi agak kecil. Ya, ada dikit. Agak kecil. Iya, jadi gitu Mas. Kalau misalkan menjelang menstruasi itu masih mengalami gejala-gejala yang
lumayan. Kayak sakit PMS. kepalanya itu semakin semakin kesini tuh kayak semakin terasa sekali, terus kayak di badan itu rasanya semakin mudah capek, terus kayak bener-bener nggak bisa bersahabat buat diajak aktivitas kayak gitu tubuh itu rasanya. Nah, Ya, itu berapa hari itu sebelum apa ya? haid? Berapa hari sebelum haid? Biasanya mulainya itu sekitaran 5 harian sebelum menstruasi. Ya, betul. Menjelang atau 3-4 hari atau 5 hari, betul. Iya, maksudnya pada saat itu seingat saya itu ya nggak dalam kondisi yang terlalu stres pikiran, Itu. cukup sekitar 7 jam sehari, tapi kenapa ya kok Bagus masih 7 jam. mengalami gejala-gejala yang seperti itu gitu kan? Ada nggak hubungannya sama yang hormon estrogen yang tadi sempat disebutkan sama Mas Tio di awal tadi? Ya, yang pasti estrogen itu tetap diperlukan untuk jadi gini. Kalau estrogen dominan, artinya estrogennya berlebihan, itu bisa memicu hal yang sama. Memicu maksudnya kelebihan efek estrogen. Jadi estrogen itu fungsinya juga mendorong produksi progesteron. Tapi nantinya progesteron lebih tinggi daripada estrogen. Tapi kalau estrogen dominan, progesteronnya biasanya kurang. Nah, itu biasanya yang jadi berlebihan efeknya kayak ini yang non KF ya, PMS. Kalau Mbak yang aku pesankan supaya pendorongannya itu bagus, begitu sudah sebetulnya sih aku nggak perlu ngasih tahu hari keberapanya, nggak perlu, karena harusnya manusia nggak dikasih ilmu. Maksudnya gini, kalau ini kita harus mulai ini berapa hari sebelum haid, emangnya kita tahu haidnya berapa? Emangnya orang dari masa lalu udah punya kalender gitu gini kan enggak? Semuanya itu kan ada sistem mekanisme untuk mengingatkan. Jadi ada sinyal. Ada sinyal. Tubuh itu harus memiliki sinyalnya. Kita harus sensitif sama sinyal kita. Kita mendengar, kalau wanita itu sinyalnya pasti harusnya lebih sensitif. Makanya kan cewek-cewek juga pada sensi kan. Nah, makanya dia harus sensitif. Tidur ya. Pasti ya. Mas cuma kita lo berdua sama Mas Guntur suami. Oh ya. Enggak, harusnya kan kita lebih, kalau yang para wanita lebih sensitif, dia ngenalin dengan sinyal di badannya. Oh ya ini kayaknya aku udah mau head nih. Itu pasti udah tahu lah. Kayak kalau aku nggak pernah head, mana aku tahu rasanya gimana. Makanya kita nggak pernah sensi ya Mas. Jangan gitu. Nah, itu dia makanya tidurnya nggak apa-apa. Jadi kalau pada saat kayak gitu, perbanyak istirahat. Jendela makan nggak usah panjang-panjang. Jendela makan nggak usah pendek-pendek. Cukup misalnya gini, buka jam 12, tutup jam 8 malam. Makan lebih banyak, banyakin istirahat. Olahraga boleh, bukan yang berarti nggak olahraga boleh atau aktivitas boleh, tapi jangan intensitas tinggi. Nah, itu kuncinya. Jadi makan lebih sering, dan juga jalur detox harus lancar, urin BAB harus lancar. Ini kuncinya. Kalau enggak, karena begitu begitu para wanita sudah masuk ke pattern ini, stresnya kan aku bilang di TV sebelumnya, level stresnya udah lebih tinggi dibanding sebelum dia merasakan itu. Jadi kalau dia menambahkan dengan fisiologis, ya, jadi kalau dia menambahkan olahraga intensitas tinggi, ya kelebihan nantinya malah efeknya, gitu loh. Jadi stres yang dimaksud, orang kurang. Jadi stres yang dimaksud, Mbak, itu bukan stres pikiran. Aku yakin sih Mbaknya enggak kepikiran, tapi stres di badan. Karena haid itu stres sistem itu bukan pikiran loh. Jadi orang-orang kadang-kadang mikirnya kalau aku ngomong stres pasti gimana? Aku nggak ada pikir kok. Bukan pikiran. Kamu nggak tidur badanmu stres. Tapi saya nggak tidur, nggak mikir banyak-banyak, cuma nggak bisa tidur aja. Mas, ya memang bukan dari pikiran, tapi kamu nggak tidur itu memberikan badanmu simpatetik tone-nya lebih tinggi, gitu aja digampangin. Jadi kalau misalnya stres itu bolak-balik pikirannya untuk masalah pikiran, mendingan kita ganti vocabnya jadi simpatetik tone. Nah, simpatetik kan apa ya? Simpatetik masih mikir lagi. Tapi kalau bilang stres, berusaha manajemen saja nggak juga. Mau nggak mikir, mau nggak apa, kalau nggak tidur sama aja juga stres gitu. Jadi harus dibedakan ini stres fisiologi, kayak gini, stres hiperglikemia. Oh,
saya stres hiperglikemia karena saya kebanyakan mikir stres ya. Enggak, ya itu walaupun salah satunya iya, tapi bukan itu gitu loh. Agak simpatetik tone-nya berlebih menyebabkan tubuh kita hiperglikemia. Ya itu. Dia mesti dikenali, diidentifikasi pemicu stresnya di mana, bukan pikiran. Pemicu stresnya di mana, berlebihnya itu di mana, itu harus diidentifikasi. Ya. Jadi makanya tiap orang ada yang beda-beda, ada yang datang bulan tapi masih bisa olahraga, berarti tubuhnya kebetulan bisa mengatasi tambahan stres dari olahraganya kan tadi. Stres orang-orang beda-beda kan. Ya kayak aku sama newbie stres hold masalah olahraga gedean mana, aku apa newbie yang belum pernah olahraga? Ya aku lah. Kapasitasku workload stres loading stresnya aku lebih memiliki kemampuan stres resistan untuk berpuasa lebih panjang, stres resistan untuk latihan lebih intens, stres resistan untuk berbagai jenis karena aku kan udah lama. Nggak bisa dia itu yang aku bilang beda. Jadi tapi itu senior ada tuh yang bisa dia tapi olahraga normal-normal aja, nggak usah nyamain. Tapi intinya kan kita kan harus mendengarkan badan kita sendiri gitu loh. Kemampuan kita sampai di mana dan faktor-faktor kita tidurnya nggak bagus atau sesuatu hal yang menyebabkan kita itu lebih tinggi, kita harus memberikan ruang recovery-nya. Jangan sampai nggak ada ruang recovery-nya. Gitu loh. Kita harus bisa mengenali diri sendiri, kapasitas stres kita semana. Misalnya gini, contoh nih, Mas Ebi, aku lihat kemarin Mas Ebi 2 hari nggak makan, ngangkat segitu. Aku mau coba aku 2 hari atau 3 hari nggak makan juga ngangkat seberat Mas Ebi. Ntar begitu dia keceklik semua badannya, komplain. Kayak gitu. Ya nggak bisa. Stres resistan itu kan bukan suatu untuk yang diadu-adu. Maksudnya ya untuk mencapai situ semua ada prosesnya. Jadi malah orang yang main gym ya, itu aku lihat kalau yang nggak bisa mengenali stresnya, banyak yang overtraining, sering banyak overtraining karena mereka kebanyakan sebetulnya maksudnya para senior yang di gym itu memotivasi buat wah gila dia bisa deadlift segitu, wah gila dia bisa squat segitu berat, kan memang sih membuat ngiler, aduh gue pengen lo kapan ya gue bisa kayak dia. Iya itu. Tapi kadang-kadang kendala di gym itu kayak gitu, orang kayak saling bersaing, itu yang aku sering lihat jadinya overtraining, jadi banyak yang cedera itu karena bersaing di saat mereka belum kapasitas, mereka nggak tahu begitu dia angkatan squat atau deadlift-nya segitu tuh setelah adaptasi pelan-pelan berapa lama. Nggak ngeh, taunya gue pengen segitu tambahin. Wah, udah bubar. Sama gitu. Jadi kita harus mengerti banget kalau kita nih tentu ada Mas Ebi tuh, biar Mas Ebi sebagai pengalaman trainer nyeritain yang dicontohin Mas Ebi dengan gitu bukan berarti harus ditiru semua orang. Mas Ebi kan mencapai itu kan dengan proses. Mas Ebi dibuka itu. Halo Mas Ebi. Mas Ebi resen. Ayo Mas. Ayo Mas, berbagi Mas. Ya Mas ya, benar. Wah ini lagi kasihan nih. Jarang-jarang loh. Ya maksudnya ya benar Mas Yo. Maksudnya banyak orang berpikir bahwa tahu-tahu bebannya berat gitu. Itu semua butuh proses, nggak bisa langsung. Proses nggak bisa. Mas Ebi itu cuma menginspirasi, bukan berarti langsung semua orang paksa kejar sama Mas Ebi, nggak bisa. Jadi semua perlu harus kenal sendiri, harus kenal. Betul. Semua perlu tahapan Mas, bener Mas. Jadi jangan sampai overtrain. Kemarin ada yang warrior yang gitu. Tahu-tahu naikin beban deadlift-nya bisa 25 kilo sendiri, langsung badannya remuk. Jangan. Iya, itu Mas Ebi juga mesti sering ingetin di Ketua Pintas. Kita sih memang pasti kan, kita kan sebagai senior-seniornya kayak aku deh, aku nunjukin aku terbang kayak gitu. Kan aku nggak ngotot maksa orang bisa terbang kayak aku kan di atas gitu, nggak ada kan. Iya, benar Mas. Benar. Karena kalau aku kan latihan yang kayak gini kan nggak mungkin mau ditiru juga monggo kalau bisa, pasti nggak bisa kalau pemula. Tapi kalau yang sering gampang lupa itu kalau yang nambah beban di angkatan, itu yang sering lupa karena kadang-kadang nggak apa-apa dia dibantu spotter. Kalau yang kejadian aku sering lihat, walaupun ditambah spotter, tapi kalau stresnya nggak siap, malamnya malah nggak bisa tidur. Karena terlalu stres, malamnya malah bukannya tidur, malah nggak bisa tidur. Cederanya sih enggak, tapi stresnya itu. Tapi dia kayak ada something yang membuat dia malah nggak bisa tidur berhari-hari, ada di samping malah bisa muncul dehidrasi.
Nah, jadi Betul kayak banget. gitu-gitu mesti apa namanya ya pokoknya Mas Ebi pasti ngerti lah, kan itu juga kan dia kan personal trainer, pasti dia tahu kalau yang latihan sama Mas Ebi pasti kan juga diajarin nambahnya dikit-dikit retnya, terus habis itu harus bertahap. recovery-nya juga harus ada recovery-nya gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman biasanya gini sih Mas Tio, ego bermain Mas. Jadi kayaknya masih Mas Ebi harus sering ngingetin. ini kayaknya bisa nih. Aku kenapa nggak mau jadi pelatih fitness? Kenapa? Karena aku nggak bisa ngalahin ego orang. Makanya aku bilang, waktu itu aku pernah latihan sama si siapa? Si Tio Cil. Oh iya. Dia kan nge-gym bareng sama aku tuh. Iya. Pertama-tama aku ngajak ke gym bareng karena dia kosan deket gymku, latihan bareng. Tapi ya karena Tio Cil baru mulai itu kan dia juga latihannya kan juga nyoba-nyobain. Cuman aku deg-degan kan aku kan kalau latihan kan latihan kan cepet gitu, maksudnya aku 30-45 menit selesai. Kenapa? Karena aku super set, misalnya aku lagi ada dada bareng ini terus 30 detik mulai gitu, nggak bisa ngawasin Tio Cil kan. Makanya udah aku ajak satu personal trainer Mas Dino yang megang dia. Kenapa? Kalau aku nggak ngawasin, aku takutnya Tio Cil tuh ngeliat angkatanku, terus dia kapan ya bisa kayak gitu ya, dia nambah sendiri tanpa aku tahu dan aku nggak bisa ngawasin, cedera, repot aku yang ngajakin. Makanya mendingan waktu itu Mas Dino bantu dong, mendingan aku ngajak Mas Dino untuk nge-training Tio Cil yang benar-benar dibantu, ditambahnya pelan-pelan dari bench press cuman 5 kilo malah kanan kiri. Dari kecil banget segitu. Soalnya kalau dia ngeliat angkatanku kan ngerinya banyak bahan dan aku nggak ngeliatin, waduh repot kan. Nah makanya aku di Keto Fitness nggak bisa seperti Mas Ebi. Kenapa? Karena aku latihan untuk diriku sendiri tapi nggak bisa ngajarin orang. Kalau Mas Ebi kan punya kapasitas untuk diri sendiri tapi bisa ngajarin orang. Ya, ilmu ngajarin orang itu aku nggak punya. Maksudnya Mas Ebi kan mungkin bisa lebih mantau. Awas, harus bisa, egonya itu harus bisa menekan ego orang-orang. Orang memang pengen badannya buru-buru keren, tapi ingat proses badannya keren itu bukan hitungan proses, bukan hitungan tahun loh. Dari Mas Ebi kan suka nunjukin dari badan dia kayak gitu, badannya jadi kayak gini. Kadang-kadang terlalu kencang ngejarnya itu, kadang-kadang egonya itu membuat dia stresnya berlebihan. Itu yang harus Mas Ebi juga prosesnya berapa lama tuh? Ada kan 2 tahunan kan, mungkin 3 tahun. Kalau nge-gymnya setahun Mas, kalau KF-nya 2 tahun. Kalau nge-gymnya setahun. Tapi kan tapi kan setahun itu kan udah dengan fondasi KF-nya gitu loh, maksudnya lebih kuat. Nah, banyak kan sekarang kan baru KF terus langsung ikut gym. Nah, jadi pengen langsung cepat. Nah, itu yang diingetin, egonya jangan bermain di situ, jangan saling memotivasi tapi saling memotivasi bagus, tapi saling mengenali kemampuannya masing-masing sampai di mana dia sanggupnya. Jangan overtraining lah. Paling iya benar. Setuju Mas Tio. Itu pokoknya aku lakukan semuanya basisnya dari yang Mas Tio dari awal KF segala macam aku ngikutin semua aku lakukan berdasarkan KF aja, kok nggak ada yang berubah. Gitu. Terutama untuk nambahan bebannya itu. Bebannya itu harus diperhatikan, maka jangan terlalu berlebihan. Ya, penambahan pokoknya bertahap. Kalau misalnya yang wanita per 2,5 kilo mungkin gitu ya. Kalau itu 2,5 atau 5 kilo. Jangan ujuk-ujuk toto nambahnya 10 kilo bebannya. Waduh, bebannya tubuhnya bisa remuk. Yang menjelang yang kalau wanita kan mereka sendiri tuh tahu kapan dia menjelang headnya, kan dia kerasa badannya. Begitu head mereka tetap boleh latihan, cuman intensitasnya udah pasti diturunin atau minimal sama, jangan ditambahin. Betul, setuju Mas. Setuju. Makanya kadang juga kalau misalnya ada warrior nanya lagi head, gimana mau latihan ya? Kalau emang lagi nggak fit, nggak usah latihan. Pokoknya latihan itu harus kondisi fit. Yang seperti Mas Tio tadi bilang, aku setuju banget Mas. Tidurnya harus bagus. Kalau malam aku cuma tidur sejam begadangan, hari ini jangan. Nggak bisa. Malah stresnya berlebihan itu. Nggak bisa. Pokoknya kalau harus fit aja. Kalau nggak fit, mending nggak usah latihan, mending tidur bener. Aku kasih tagline buat Mas Ebi, don't try overstress your body. Yes. Bener Mas Bob. Oke, thank you untuk Mas. Thank you Mas Ebi. Ya Mas Dio, Mas Bobi. Mas Guntur, moga-moga bisa menjawab pertanyaan juga istrinya. Aku tadi udah kasih video link untuk yang rekaman TFH kemarin yang stres secara fisiologis, nanti bisa disimak ya.
Ya. Buat teman-teman yang lain juga nanti bisa ke link yang sama, itu bisa dipelajari, disimak lagi ya kan, karena sekarang sudah judul rekaman TFH-nya kita sudah per topik, jadi tidak lagi berdasarkan tanggal atau episode. By the way, kita sudah episode sudah 50 lebih, Mas. Waduh, mantap. Nggak sadar. Oke, kita sudah di penghujung ya, mau nggak mau, walaupun masih pingin terus ngobrol ya kan. Mungkin Mbak Tiwi, tadi aku sempat memperhatikan panggilannya Mbak Tiwi, Mbak. Mau pakai Mbak Tiwi ya? Aku pakai Dewi. Ya. Mbak Tiwi kasih pesan ke teman-teman ini, mumpung kalau Mbak Maharati jangan dianggap santai aja, itu mentor santai aja. PD aja, kita di sini harus belajar PD semua. Silakan Mbak Tiwi. Apa ya? Jadi belajar dari pengalaman saya sih, mungkin jangan takut untuk mencoba buat yang belum start KF ini, karena pasti ininya awal-awalnya pasti ragu ya, tapi apa yang saya jalani sih sejauh ini so far maksudnya saya merasakan manfaatnya. Jadi itu juga yang membuat kita bertahan, membuat saya bertahan. Kemudian juga mungkin bisa cari partner yang bisa saling support. Kalau saya mungkin karena suami juga KF ya, terus juga ada teman juga dokter hati tiap minggu mesti jadi mengingatkan dan menyemangati gitu, karena kan buat orang-orang di sekitar kita, mungkin kita pola diet kita rasanya nggak lazim ya, jadi itu mungkin juga bisa bikin kita jadi mungkin minder. Kalau saya sih nggak pernah ngerasa gitu ya, cuma mungkin juga seperti itu, karena masih kan ada yang bertanya-tanya, kok aneh sih makan lemak gitu, makannya nggak suka makan makanan enak gitu kan, itu kan memang aneh gitu buat sebagian orang. Jadi jangan ragu untuk mencoba dan tetap tetap semangat menjalani sih. Padahal tetap bisa makan enak ya Mbak Tiwi ya. Dan juga di backup sama mentor, sama-sama di komite medik. Kuncinya gabung di komunitas, sering konsul di komunitas. Kalau Mbak Tiwi kan juga udah ada di grup Medcon kan, kalau ada apa-apa bisa curhat di grup Medcon, nanti kan banyak yang bantuin. Itu kan grup khusus nakes. Nah tapi kalau bagian non nakes ada kan banyak grup-grup daerah, grup-grup apa kan banyak. Jadi kuncinya jangan jauh-jauh dari komunitas deh kalau mau konsisten. Nah, ini contoh jauh-jauh dari komunitas. Ini contoh yang baik ya kan. Selalu pastikan tahu mentornya siapa. Ya kan. Kalau merasa dijorokin teman-teman ya kan, terutama yang tadi newbie ada beberapa yang jadi peserta TFH malam ini, pastikan cari mentor yang nyambung ya. Gitu supaya bisa di backup ya. Contoh nakes saja juga butuh mentor kok. Ya kan? Kalau enggak pusing juga nggak ada mentor. Lebih susah meyakinkan nakes soalnya, Mas. Gimana? Apa? Lebih susah meyakinkan nakes. Lebih susah. Itu bagianku. Cemplungnya aja di grup Medcon, nanti aku yang ituin. Kalau Mbak Kasta belum tentu didengerin. Coba aku malah pengen ngelatih diriku untuk untuk bisa memberi perspektif baru ke dunia nakes yang sama ini mungkin anggap aneh, tapi dijelasin oleh seorang engineer kayak apa, mudah-mudahan dapat cara yang berbeda. Kalau nakes aku malah lebih senang, mungkin nggak terlalu banyak ngawaminnya, malah lebih senang aku menginspirasi nakes. Tapi makanya Mbak nggak usah pusing kalau misalnya ajak teman tertarik apa-apa, udah cemplungin ke grup Medcon, nanti nanya-nanyanya udah sama Mas Tio aja nanyanya gitu aja. Ikut grillnya sama Mbak Maharati. Nah, ikut grillnya tapi cemplungnya aja nanti itu biar bagian gua sama tim metabolik juga terbantuin. Terutama saat jamuan snack di meja komite medik.
Yang penasaran monggo masuk gitu ya anak-anak. Tapi Oke. kalau yang non nakes jangan usah khawatir. Kita kan banyak grup-grup, insya Allah banyak yang bantu juga Ya. untuk jalanin. Yang penting kuncinya seperti pesakawat penutupku untuk supaya konsisten karena gaya hidup kita seperti kata Mbak Dewi tadi, mungkin Mbak Tiwi tadi dibilang Aneh. dianggap aneh di sekitarnya, ialah yang membuat kita konsisten ialah kalau kita punya komunitas yang mensupport. Makanya stay in the community. Maksudnya sering komunikasi dengan orang-orang di grup-grup KF apa gitu, maksudnya silaturahmi, maksudnya sering apa yang dirasakan, sering komunikasi, gali ilmunya. Jadi kalau di KF itu ilmu itu sebetulnya banyak, dan aku mungkin udah sering posting, sering ada TFH, sering cerita apa yang udah ilmu yang mungkin aku sendiri udah nggak tahu, aku udah pernah ngeluarin apa di kepala aku. Itu kalau dicari-cari sebetulnya ketemu. Apalagi Mas Budi punya KF4 Awam dulu ya Facebooknya. Iya, masih kok Mas, masih ada. KF4 Awam, terus ada video-video yang dikumpulkan, banyak banget itu kalau mau dicari. Makanya ruang belajar di KF itu luas dan gratis. Yang penting mau belajar, itu doang. Yang penting mau. Kalau kita cuman, kalau aku dan Mas Budi nggak bisa, ayo dong ikut TFA, ayo dong belajar ini, ngerti. Maksudnya jangan sampai nanti suatu saat udah lama bilang, kok aku baru tahu ya, aduh. Gitu kemana aja. Jangan sampai, kok aku baru tahu ya, aduh. Makanya jangan nunggu ngomong aku baru tahu ya, cari tahu, ayo belajar, gali gitu loh. Ilmunya di KF tuh banyak banget, searching apa, terus nanya dari mentor-mentor. Kalau masih nggak yakin juga, kan juga rata-rata orang tahu semua HP ku berapa, tinggal WA apa saja. Kalau memang urgent atau sebagainya, kalau memang bener nggak ya gitu loh, sampai bingung nyarinya nggak ketemu juga, tetap nanti walaupun ngantri tetap dibantu kok. Aku nggak mungkin nggak jawab, cuman memang nggak lama doang, tapi pasti kejawab kan. Ya. Gitu intinya nggak ada excuse untuk belajar, pasti semuanya bisa kalau mau belajar. Okay. Nah, kita nggak kemana-mana. Stay in the community, jangan jauh-jauh biar nggak gampang galau. Mas Tio dan KF udah kemana-mana. Itu pesannya. Oke, thank you Mas Tio dan juga Mbak Tiwi ya sudah bersedia ngisi, berbagi ya. Ya, makasih banyak Mbak Tiwi. Ya. Mas Tio juga kita masih akan ada lagi TFH di hari Jumat ya. Hari Kamis, sorry. Jumat ya Mas ya, sorry ya. Jumat ya. Jumat dong, karena Jumat ya, hari Jumat. Habis itu Minggu kita ada seminar from home, acara akbar kita yang sebulan 2 kali. Ya, oke, terima kasih teman-teman.